Selamat datang di penonton. Saya sedang mendengarkan saluran. Teman-teman terkasih, seperti biasa kami akan membawa beri Anda saat-saat relaksasi dengan cerita yang bagus dan penuh makna jika Anda melihatnya, atau jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan saluran. Untuk mengikuti cerita terbaru sekarang, tolong dengarkan ceritanya. Nama saya Jong. Saya lahir dan besar di negara kecil, di mana sawah ada di mana-mana. Dan kicau burung setiap pagi hidup di sini sederhana, tapi sulit. Saat aku kelas 11, saya kenal seorang pria dari desa yang sama, tetapi dari desa yang berbeda. Dia tampan lagi terampil tahu cara berbicara. Begitu cepat memenangkan hatiku, saat itulah kami mulai jatuh cinta. Dan saya tidak mengharapkan itu. Di balik kebanggaan itu, kau pria bebas memilih. Aku sudah dengar rumor berkali-kali. Tapi cinta buta membuatku mengabaikan itu semua. Tidak lama kemudian kami melewati batas dan kami beruntung. Saya tidak hamil. Jika saya hamil, aku tidak tahu kemana arah hidupku. Setelah mencapai tujuan, ia tidak ragu melepas kemejanya. Bahkan, ceritakan kisah di antara kami, beritahu seluruh desa. Rumor lan secepat angin seluruh desa di lingkungan itu tahu. Desa ini damai. Tiba-tiba menjadi berisik karena ceritaku. Orang tua saya tidak menyalahkan saya, tapi mata mereka yang sedih dan sunyi itu menghancurkan hatiku. Saya tersinggung dan menyebar ke seluruh desa bahwa orang tua saya tidak akan berani melihat. Di sekolah, saya diejek oleh teman-teman saya. Aku harus bolos sekolah selama seminggu untuk menstabilkan semangat, tapi aku bertekad untuk lulus SMA. Karena itulah satu-satunya jalan keluar yang saya lihat. Setelah lulus, saya memutuskan untuk pergi ke kota dengan sepupu saya, bekerja di restoran. Sebuah kehidupan baru, jauh dari gosip. Itu membuat saya merasa lebih bahagia dan lebih optimis. Tapi kemudian suatu hari mantan saya meninggal karena overdosis obat. Seluruh desa dalam kekacauan. Mereka bilang kau terinfeksi HIV. Dan seluruh desa mulai bergosip bahwa aku salah satunya. Mereka memanggilku Gipsy atau Jong Gipsy. Ketika saya mendengar berita itu, saya disambar petir. Seluruh dunia berantakan di depan Anda. Orang tua saya menelpon saya kembali dengan marah. Dia berteriak dan bertanya, tapi aku hanya bisa menangis dalam diam. Keputusasaan yang menyelimuti aku, berpikir tentang bunuh diri. Tapi tidak cukup berani. Pada akhirnya kampung halaman saya miskin dan terbelakang. Orang tidak tahu banyak tentang penyakit ini. Aku hanya tahu itu berbahaya. Dan seluruh keluarga saya dijauhi. Ibuku pergi ke pasar untuk membeli barang-barang, tetapi mereka tidak menjualnya. Orang tuaku pergi bekerja dan berbisik, Katara. Adikku di sekolah diganggu oleh teman-temannya. Mereka mengolok-olok dia, bahkan melempar sepedanya ke lapangan. Kehidupan di kota tidak lebih baik. Saya bekerja dalam depresi. Saya berharap untuk mengunjungi kampung halaman saya suatu hari nanti. Kunjungi orang tua dan saudara laki-laki saya. Pemilik pernah melihat saya menangis saat saya sedang bekerja. Dia bertanya pada Han, tetapi saya hanya mengatakan bahwa asapnya terbakar. Dia menyarankan saya untuk mengambil cuti seminggu untuk mengunjungi keluarga saya. Dengan senang hati, aku menganggukkan kepalaku dipenuhi kecemasan dan antisipasi hari berikutnya. Saya berkemas. Berikan saudaramu beberapa pakaian baru sebagai hadiah. Aku naik bus pulang. Meskipun jauh, berkat bus, itu juga nyaman. Sesampainya di rumah, suasana rumah sepi. Orang tua dan kakakku belum kembali. Aku membuka kunci pintu, membersihkan diri, dan memasak makananku. Jadi ketika kami sampai di rumah, kami hanya duduk di meja makan. Saat memasak nasi, saya tidak memperhatikan ketika saudara saya kembali. Kupikir dia akan berlari kembali dan memelukku. Hari saya kembali ke rumah dipenuhi dengan kekhawatiran. Kurasa kakakmu akan senang melihatmu kembali. Aku tidak percaya. Aku baru saja berjalan ke lapangan. Aku melihat kakakku menatapku dengan kebencian. Itu tidak mengatakan tidak. Dia mengambil tas kerja dan melemparkannya padaku. Tertegun, aku berbalik bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" "Aku melemparkan tas itu padamu." Itu membungkam terowongan kemarahan. Lalu dia tiba-tiba mengambil pisau di atas meja. Langsung ke arahku. Jantungku berdebar kencang. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Hanya ada satu jalan keluar. Adikku berlari dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan?"
keluar dari rumah ini. Karena aku selalu diganggu oleh mereka. Kau tahu, aku berdiri di sana bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tenang dan kita bicara. Apa yang terjadi? Anda memiliki HIV. Apalagi? Hari apa untuk pergi ke sekolah mereka juga bilang aku terinfeksi sepertimu dan dijauhi menggertaku karenamu aku sangat menderita. Kakak, tahukah kamu saudaraku berteriak mengeluarkan air mata dari mata merahnya. Aku menundukkan kepalaku sambil menangis. Aku minta maaf atas apa yang aku lakukan pada keluargaku. Tapi itu sudah berakhir. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak perlu mendengar Anda menjelaskan apapun. Pergi ke kota, atau aku akan bolos sekolah. Dia berteriak dan melanjutkan. Apa yang telah kamu lakukan kembali ke sini? Aku tidak butuh pakaian atau apapun darimu. Jangan datang ke rumah ini lagi. Tidak ada yang menerimamu sekarang. Saat itu ayah pulang kerja. Dua saudara perempuan berdiri di tengah perkelahian. Ayah berteriak, "Apa yang kalian berdua lakukan? Kenapa kalian berdiri di tengah pertarungan?" Tetangga melihat orang-orang yang dinilai, kata kakakku. "Apa yang kamu nilai?" "Ayah, orang-orang telah menilai sejak Anda tiba. Pergi berhubungan seks dengan orang-orang, kemudian terinfeksi HIV. Jangan biarkan orang itu masuk ke dalam rumah. Biarkan dia pergi kemanapun dia suka." Ayahku serius. "Anda tidak bisa main-main. Lagi pula dia adikku. Siapa yang membiarkan saya mengusir Anda dari rumah dengan pisau? Singkirkan pisau itu." Adikku hanya menangis dan berkata, "Apa kau tidak tahu? Di berapa banyak kehangatan yang harus Anda derita darinya? Kau tahu?" Ayahku menghela napas. "Aku tahu kau sangat menderita. Orang tuaku juga sengsara. Tapi kau tidak bisa mengusirku dari rumah seperti itu. Ini masih rumah kakakku." Adikku berkata di depan wajahnya. Berapa banyak yang dia lakukan untuk keluarganya. Tapi aku masih bisa membelanya. "Saya tidak peduli. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan." Setelah selesai, dia berbalik menatapku dan taruh di kamar kata-kata terakhir seolah-olah pisau itu langsung masuk ke jantungku. Ayahku menghela napas dan menyuruhku masuk. Ada yang harus kukatakan. Ya, aku berjalan takut-takut ke dalam rumah. Duduklah di kursi dengan hati terikat. Ayah saya menuangkan segelas air dan berkata, "Kamu duduk, apa yang kamu takutkan? Ini masih rumahku." Saya duduk sambil menangis dan berkata, "Maafkan aku, Ayah, karena kesalahan yang saya lakukan pada keluarga saya. Mungkin kau benar. Anda harus pergi keluar rumah untuk keluarga Anda. Aku tidak perlu menderita untukmu lagi." Ayahku mengusap kepalaku dan berkata, "Jangan katakan itu. Tidak peduli apa yang orang katakan sekarang. Orang tua tidak peduli lagi. Aku masih anakmu dan ini masih rumahku. Tetap positif dan hidup. Jika Anda pergi lebih awal karena penyakit ini, orang tua bahkan lebih sedih dan sengsara." Ada banyak kata dari orang-orang di luar. Kata-kata ayah saya menguatkan saya. Kata saya, "Ya, saya akan mencoba untuk tidak menyinggung orang tua saya." Ayah saya mengatakan lebih banyak. Dan saudaraku, dia masih anak-anak sekarang. Dia tidak mengerti ceritaku. Ketika Anda tumbuh dewasa, Anda menempatkan diri Anda dalam situasi Anda. Dia akan mengerti bahwa Anda 100 kali lebih buruk daripada dia. Ya, aku juga tidak menyalahkannya, karena ini salahku. Jadi saya bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Ayahku menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Ayahku terdiam cukup lama dan bertanya, "Apakah Anda telah diuji di kota?" "Tidak, Ayah," jawabku. "Mengapa Anda tidak diuji?" "Untuk mengetahui apakah saya memilikinya atau tidak." "Minta tolong saja, Ayah. Kekasih barunya terinfeksi. Aku yakin kau juga tak bisa kabur." Aku berkata dengan suara sedih, "Aku tak bisa serius. Kau harus segera dites. Aku akan menjual gandum besok dengan ayam demi uang." Suatu hari kami pergi ke tes. Aku menatap wajahku yang penuh tekad. Aku tidak ingin keluargaku menderita lagi untukku. Harus dengan lembut mengatakan, "Tidak perlu, Ayah. Saya juga menyimpan sejumlah uang ketika saya pergi bekerja. Pada hari saya pergi ke kota, saya akan diuji." Ayahku mengangguk. "Jika Anda memiliki tes, hubungi orang tua Anda." "Ya," ucapku, mengeluarkan uang dari sakura dan meletakkan di tangan ayah.
Saya sudah lama bekerja dan belum memberi orang tua saya uang. Saya mencoba menghemat sedikit untuk ayah saya mendorong tangan saya keluar dan berkata, "Ayah, kamu tidak bisa menahannya. Anda harus menggunakan uang ini untuk diuji. Anda punya uang sendiri. Ini adalah uang yang saya simpan untuk orang tua saya. Ambillah untuk menjaga keluargamu. Hari sekolah akan datang untukmu, bukan?" Meskipun ayah saya tidak mau menerimanya, saya terus mendorong dan jadi dia akhirnya harus menerimanya untuk kesenanganku. Langit telah mundur ketika ibuku bergegas pulang dari lapangan. Aku duduk di depan halaman. Dia tersenyum cerah dan bertanya, "Jong baru saja kembali. Banyak hal baik belakangan ini. Aku tidak melihatmu pulang. Bu, akhir-akhir ini restoran sibuk. Tidak ada yang menggantikanmu. Jadi, aku tak bisa istirahat." Saya menjawab, aku merasa hangat saat mendengar suara baik ibuku. Saya berkata, "Ayo, duduk dan biarkan saya memasak. Aku akan memasak sedikit dan selesai." Saya buru-buru berkata, "Bu, Anda tidak perlu memasak. Aku sudah memasak semuanya. Tapi di rumah kau tak perlu menyentuh apapun. Biar aku yang mengurusnya." Ibuku tertawa pelan seolah tak percaya. "Dulu aku memintamu menyapu rumah yang selalu kau lakukan. Itu berbeda sekarang. Aku bercerita tentang masa lalu. Bu, kau jauh berbeda dari yang dulu." Tiba-tiba ibu memelankan suaranya dan menatapku cemas. "Apa penyakitmu? Sudah dites belum? Pantas saja ibumu sehat seperti ini." Hari berikutnya, saya akan pergi ke kota untuk dites. "Anda tidak perlu khawatir tentang saya." Dia menggalang dengan suara sedih. "Kamu adalah putriku. Mengapa saya tidak bisa khawatir? Anda tidak mengerti ibu saya. Aku melihatmu sedih. Saya merasakan sakit yang dialami ibu saya untuk saya." Jadi saya pergi dan memeluk ibu saya dan berkata, "Aku sangat menderita untukmu. Jadi saya akan membiarkan Anda menangani ini sendiri. Jangan khawatir, saya tidak akan mati karena penyakit ini." Dia mengusap kepalaku dengan lembut dan menyuruhku berusaha lebih keras. "Kami tidak ingin kehilanganmu. Ayo masuk dan makan nasinya." Nasinya dingin. "Bu, biarkan aku membersihkan 8 sumpit. Tolong bantu saya memanggil ayah saya untuk makan malam." Makanan hari itu. Ada banyak hal yang ingin kukatakan pada orang tuaku. Adikku masih marah. Sampai kita semua selesai makan dan makan siang. Itu detektor baru keluar makan pada malam hari. Ibu saya meminta saya untuk mencabut beberapa rambut putih dan saya langsung setuju. Tapi saat aku melihat dari dekat rambut ibuku, tiba-tiba hatiku berat. Rambutku menjadi abu-abu. Mungkin malam-malamlah yang membuatku khawatir. Saya merasa sangat sedih. Tapi cobalah untuk menelan air mata di dalam. Aku tidak ingin membuatmu sedih lagi. Tinggal di rumah 1 hari lagi. Saya harus pergi ke kota untuk melanjutkan pekerjaan saya. Saya sedih karena ada orang tua di rumah untuk diajak bicara. Ke kota. Aku sendirian lagi di kamar kos mungilku karena saya mengidap HIV. Saya tidak bisa menghubungi Ai. Saya bersepeda untuk bekerja setiap hari. Bersepeda kembali ke kamar motel di malam hari. Orang tua saya mendesak saya untuk diuji setiap hari. Tapi aku tahu aku terinfeksi. Saya tidak ingin diuji. Itu membutuhkan uang. Ketika orang tua saya menelpon untuk bertanya, saya terus mengambil alasan ini alasan kia untuk melakukan sesuatu yang lain. Pekerjaan saya cukup sibuk. Secara teratur meningkatkan saya bekerja di akhir pekan, jadi saya tidak punya waktu untuk pulang. Kapanpun ada gaji, saya mengirimkannya ke sepupu saya dan memintanya untuk membawanya kembali ke orang tua saya. Orang tua saya selalu menyuruh saya untuk dites. Tapi aku masih tidak mendengarkan karena takut membuat orang tua sedih. Jadi kita tidak membicarakan kesengsaraan itu lagi. Tapi waktu berlalu. 3 tahun telah berlalu sejak saya pergi bekerja. Di kota aku perlahan menemukan kegembiraanku lagi dan optimisme dalam hidup. Sebagian karena orang tua di pedesaan selalu menyemangati. Tapi mungkin hidup aneh tanpa orang yang dicintai itu membuatku menjadi mabuk. Awalnya karena malam tanpa tidur berbaring sendirian di kamar motel kecil aku bosan dan aku tidak bisa tidur. Lalu saya membeli anggur. Kapanpun aku tidak bisa tidur. Mari kita minum-minum dan tidur sampai pagi. Saya minum banyak dan mulut saya terbiasa. Aku sudah lama tidak minum.
Hari itu saya harus menaikkan cas saya. Tidak sampai pukul 11:00 malam. Bersepeda dari bar ke hostel itu keren. Aku mampir ke taman dan istirahat. Sepanjang hari berdiri dengan berlari, kaki lelah. Aku berbaring di ambang jendela, berbaringlah selama 30 menit dan pulanglah. Siapa yang mengira aku tertidur? Saya tidak bangun sampai jam 2 pagi. Aku terkejut. Aku bangun. Oh, sejak kapan sepeda itu hilang? Aku memaksa mulutku untuk mengeluh. Saya kehilangan sepeda saya untuk pergi. Berhenti berjalan kembali. Pergi ke toko besok. Membeli sepeda tua seharusnya hanya berharga sekitar 200.000 VND. Mari kita pergi sedikit hari ini. Saya bertemu 3 pria berjalan ke arah yang berlawanan. Mereka terlihat seperti sedang mabuk. Saya melihat seorang pria berteriak, "Oh, gadis cantik." Dia mendatangi saya dan memberitahu teman-temannya, "Itu gadis yang cantik, teman-teman." Jadi hati saya mulai takut untuk terburu-buru lebih cepat, tapi orang itu tidak melepaskannya. Dia menarik tanganku kembali dan berkata, "Kau mau kemana terburu-buru? Keluarlah bersama kami." Aku menyambar tanganku dan berkata dengan lantang, tapi mereka tidak mendengarkan. 2 lainnya datang dan meraih saya sambil tertawa. "Apa yang kakak lakukan begitu marah? Bermain dengan kami untuk sementara waktu." Aku takut berteriak, "Tinggalkan aku," tapi tak mudah mengangkat cowok yang menggandongku di pundaknya. 2 lainnya tertawa. Malam 001 orang teriakan minta tolong saya, tidak ada yang mendengar. Mereka membawa saya jauh ke dalam taman. Saya panik, berteriak, "Apa yang ingin Anda lakukan dengan saya?" Seorang pria kurang ajar menjawab bersikap baik dan perlakukan kami sedikit. "Beri aku uang nanti, sayang." Saya berjuang untuk melarikan diri, tapi mereka dengan cepat menyimpulkannya. 2 orang memegang tanganku. Pria lain mulai melepas bajuku. Sekarang aku tahu aku tidak bisa bertarung lagi. Cobalah untuk tetap tenang. Menemukan cara untuk melarikan diri, aku mengubah suaraku. "Anda ingin melakukannya sekarang, kan?" Ketiga pecinta stroberi biru itu mengangguk. Aku tertawa dan berkata, "Lepaskan pakaianmu. Tenang saja dan tunggu." Ini waktu yang lama untuk pergi ke suatu tempat dengan tergesa-gesa. Kedua pria yang memegang tanganku melepaskan ketiga tempat itu. Mataku penuh dengan kegembiraan. Yang satu bertanya, "Apa yang kamu lakukan saat sendirian tadi malam?" Aku tertawa dan menghela napas. "Aku sudah berpura-pura selama 3 tahun. Saya juga punya rumah. Tapi aku sudah sengsara selama bertahun-tahun. Orang tua saya mengirim saya pulang. Anda lihat betapa menyedihkannya saya." 3 orang menatapku. "Tangan yang gagap dan gemetar, sayang, kau benar-benar kacau." Aku mengangguk dan tertawa. "Ya, saya sudah memilikinya selama bertahun-tahun. Apakah Anda melihat saya miskin?" Aku mendengarnya. Ketiga wajah panik itu berubah warna. Berteriak serempak HLV, "Kabur! Kalian! Jangan bersentuhan dengannya. Anda sakit dan Anda mati." Setelah itu, mereka bertiga melarikan diri. Aku buru-buru memakai bajuku dan berlari kembali ke motel. Ke tempat aku bernafas karena lelah, masuk ke dalam dan kunci pintunya. Saya menghibur diri saya sedikit dan mati. Saya pikir itu aneh. Penyakit yang menyedihkan ini terkadang memiliki manfaatnya. Keesokan paginya saya kehilangan sepeda saya. Saya harus bangun pagi dan berjalan ke toko sepeda tua. Ingin membeli mobil lain. Saya menemukan sepeda yang cukup tua. Pemilik mengatakan harganya ke 250. Saya membayar dan bersepeda ke puncak jalur untuk membeli paket 5.000 VND. Bersepeda kembali ke restoran. Semua orang di bar sangat baik dan ramah. Ketika Anda melihat saya makan, saya juga mengatakan mengapa tidak makan pho agar mudah ditelan. Beberapa orang bahkan mengundang saya untuk makan, tetapi saya menolak. Hindari kontak dengan orang-orang sebanyak mungkin. Saya hanya membantu di dapur di waktu luang saya. Orang-orang berkumpul di luar untuk makan buah. Bersenang-senang mengobrol, tapi aku hanya duduk diam di dapur, tidak ada kontak dengan Ai. Akhirnya orang mendengar bahwa saya mengidap HIV. Semua orang berbisik, tapi aku tidak peduli siapa yang suka mengatakan apa yang mereka suka. Aku lebih suka hidup sendiri. Hidupku berjalan begitu saja, begitu membosankan sampai aku bertemu seseorang. Namanya Peng. Belakangan ini kau sering datang ke restoranku. Selain namamu, aku tidak tahu apa-apa tentangmu.
Pemilik dan pemiliknya adalah saudara. Bos saya banyak membantu saya. Biarkan aku seperti hari ini. Mungkin itu sebabnya saya biasanya datang ke sini untuk makan dan berkumpul dengan teman-teman. Hari itu anak sapi semua beristirahat. Koki bukan lagi kutu buku. Panggil aku untuk membawa para tamu. Aku takut aku tidak mau. Tapi bartender itu meneriaki saya dan mengancam akan memecat saya. Aku enggan untuk berdiri. Perasaan dipaksa membuat wajahku membengkak karena marah. Aku membantu dapur dan membawa barang-barangku keluar. Bosan dengan orang-orang. Saat aku membawa sepiring udang panggang ke meja, saya tidak menyukainya, jadi saya meletakkan piring itu. Sehingga udang jatuh. Lihat itu aku mengambilnya dan menjatuhkannya kembali ke piring dan membelakangi ke dalam. Tidak sedih untuk mengatakan apa-apa lagi. Ketika pemilik bar mengajukan pertanyaan, Anda baru saja mempekerjakan karyawan baru. Aku belum pernah bertemu gadis yang baru saja mengambilnya. Bos tertawa. Tidak, dia sudah bekerja di sini selama hampir 3 tahun. Tapi itu hanya di dapur. Saya tidak pernah berhubungan dengan Hai. Stafnya libur hari ini. Jadi, kusuruh dia mengambil barang-barangnya. Dia bahkan tidak ingin keluar. Anda harus terus mengancam untuk mengubahnya. Toples tertawa terbahak-bahak. Kenapa dia membawa udang? Ini seperti Anda ingin bertarung. Melihat wajah marah itu, pemiliknya menghela nafas. Sekarang saya tidak tahu harus berbuat apa. Terkadang saya ingin menyingkirkannya. Tapi mendengar orang bilang miskin hidup sendiri. Uang yang diperoleh dikirim kembali ke rumah orang tua. Saya merasa menyedihkan, jadi saya tidak bisa menyingkirkannya. Kata botolnya masing-masing adegan bahwa Anda hanya mencintainya, Ai juga memiliki keadaannya sendiri. Hei, di mana ikan karmu? Biarkan aku pergi ke dapur dan melihat, kata pemiliknya dan masuk ke dalam. Saya melihat ikan di atas meja, dan saya berjuang untuk mencuci ke-8. Aku sangat marah. Anda tidak membawa apapun untuk para tamu. Aku kembali berbalik tanpa ragu. Tamu Anda akan pergi. Bartender itu meraung, bisakah Anda percaya saya mengambil ke-8 piring itu? Bangun dan kemasi barang-barangmu. Luarku dengar pemilik dan staf berdebat. Aku tidak bisa menelan cekikan di leherku saat aku sedang makan. Bangun dan bawa ikan keluar. Kebencian yang tak tertahankan ke tempat dia tertawa. Mengapa Anda tidak membuat anak sapi? Saya selalu suka mencuci ke-8. Ini lebih santai. Aku mengertakkan gigi dan berkata, itu bukan pekerjaanmu. Ini ikan Anda. Tutup mulutmu dan makan. Sangat menyedihkan karenamu aku dihina. Saya tidak tahu harus makan apa. Tertawa lebih keras membuatku marah. Saya hanya ingin menaruh sepiring ikan di wajahnya. Takut dipecat, saya harus berhenti. Dia tertawa dan berkata, Anda melakukan sesuatu yang jauh lebih sulit dari itu. Aku berteriak, apapun yang saya lakukan, saya tidak peduli apa yang Anda lakukan. Lalu aku berbalik dan masuk ke dalam. Hadapi pemiliknya. Saya bertanya apa yang dia lakukan dan wajahnya sangat bengkak. Saya tidak ingin mendarat dan langsung masuk ke dalam dan mencuci 8. Pemiliknya keluar untuk bertanya, apa yang gadis itu lakukan denganmu? Biarkan dia berhenti dari pekerjaannya. Dia menggelengkan kepalanya dan memecatnya. Dia hanya kekanak-kanakan, dan aku senang tentang itu. Jika dia melakukan itu, Anda sengsara. Itu harus dievaluasi oleh pelanggan. Tolong jangan pecat dia. Pemiliknya juga mendengarnya. Anda tidak bisa memecat saya lagi. Keesokan harinya para staf kembali bekerja. Jadi aku tidak perlu keluar lagi. Aku di dapur. Setelah selesai, duduk dan bermain dengan air. Karena musim panas sangat panas. Bos saya masuk dan melihat saya duduk sendirian sambil bergumam. Entah apa ada yang salah dengan pikirannya. Yang lain ingin bangkit. Sudah 3 tahun. Saya tetap memilih menjadi koki. Tapi hari ini datang kedamaian. Tapi kali ini aku datang lebih awal dan sendirian. Pemiliknya terkejut. Datang sendiri? Teman-temanku sudah pergi. Dibalas dengan tawa, saya suka pergi sendiri hari ini tanpa siapapun. Kenapa kau tak menyambut tamu? Selamat datang. Ayo masuk. Hanya sedikit terkejut, karena aku selalu suka bersenang-senang. Saya harus mengubah angin untuk waktu yang lama. Beri aku menu lama. Oke, duduk.
Aku akan pergi ke koki, kata pemiliknya dan kembali ke dapur. Duduk dan melihat sekeliling saya melihat staf membawa apa yang Anda minta. Di mana dia kemarin? Pegawai sopan itu kembali bertanya pada gadis itu. Gadis dapur itu, gadis Jong kan? Tidak ada yang membawa pakaian setiap hari. Jing harus melakukannya sebagai gantinya. Dia berkata, "Oke, terima kasih. Anda belum melihat saya untuk waktu yang lama." Memutuskan untuk pergi ke kamar mandi. Kamar mandinya tidak dekat dengan dapur. Membuatmu tidak bahagia, ia celingukan seolah mencari sesuatu. Pemiliknya sedang lewat. Saya melihat pria itu berdiri di depan toilet dan bertanya, "Kau butuh bantuan?" Saya berkata, "Tidak, saya baru saja pergi ke kamar mandi." Pemiliknya melihat botol itu sejenak lalu bertanya, "Siapa yang saya cari?" Tersenyum, menggelengkan kepala. "Aku tidak mencari siapapun." Pemiliknya menyeringai melihat vas itu dengan tatapan nakal. "Kau melihat wajahku begitu murahan. Anda harus menyukai besok. Besok adalah pembawa anak sapi yang cantik secara konsisten. Jika saya tidak bisa menjelaskan, besok telah berlalu." Pemiliknya menelepon saya besok, kataku. "Cepat kembali besok dan katakan apa yang kau katakan." Pemiliknya menunjuk ke panci tertawa. "Di sini aku mencarimu. Apa yang ingin Anda katakan atau minta nomor saya? Berani saja dan katakan. Aku akan pergi ke tempat lain agar kalian berdua bisa berbicara secara alami." Setelah mengatakan itu, pemiliknya berjalan pergi. Meninggalkan vas bunga berdiri kosong seperti ayam dengan rambut. Saya akan tertawa dan bertanya besok, "Apa ada yang salah dengan mencarimu?" Vas itu dengan malu-malu menggaruk kepalanya sambil menggaruk telinganya bergumam di mulutnya, "Kakak sialan ini adalah orang yang bebas memilih. Sekarang aku tahu harus berkata apa. Ketika Anda melihat botol berdiri besok, Anda menyentuhnya. Saya mengingatkan Anda bahwa saya..." Suaranya masih bingung. "Besok tampak tenang tapi dalam hatiku gugup. Katakan apa yang ingin Anda katakan kepada saya dengan cepat. Saya harus bekerja. Saya tidak sabar untuk memberitahu Anda. Bisakah Anda memberi saya nomor telepon Anda? Besok pagi." Saya mendengar itu di hati saya. "Mungkin kau mencoba menggodaku. Jangan langsung. Kau malu lagi." Dia tertawa pelan dan berkata, "Tolong segera minta nomornya." Tawa, tetapi ketika saya akan membaca nomor saya besok, saya akan berkata, "Tolong beri saya nomor Jong, asisten dapur di dapur. Terima kasih banyak." Seolah-olah dia jatuh ke tanah dari awan. Wajahnya memerah menahan amarah. "Saya meminta nomor Anda lagi. Koki ada di dapur. Mungkin ada Jong lain." Respon alami besok marah. "Apakah kamu bercanda?" "Entah kenapa besok marah. Anda tidak melakukan apa-apa." Saya berteriak pada Anda. "Besok adalah jawabannya." "Aku tidak berteriak padamu, tapi aku harap kamu lain kali jangan bandingkan aku dengan Jong." Dia menatapku besok dan bertanya apakah aku tidak menyukai Jong. Jing tidak melakukan kesalahan apapun padaku. "Sampai jumpa besok." Saya malu, jati saya tertawa. "Bukan karena saya tidak suka dibandingkan dengan Nae. Kamu adalah aku dan Jong adalah Sa yang sama." Setelah selesai berbicara, kembalilah dan berkemas. Biarkan vas itu berdiri di sana sambil berpikir. Ketika saya meninggalkan bar besok, pemilik akan kembali dan meminta komentar. "Hai, apa yang kamu katakan?" "Dia akan sial besok." "Kau masih marah?" Aneh tersenyum. Saya berani mengatakan apa-apa. Aku meminta nomor Jang dan tidak memberikannya. Ada sikap aneh. Apa yang membuat pemiliknya terkejut? Saya meminta nomornya untuk membantu dapur. "Apa yang kamu lakukan dengan nomor itu?" Menjawab dengan mengedipkan mata, "Keluarga saya punya banyak beras. Biarkan dia tumbuh dewasa." Pemilik restoran Taibing, "Apakah Anda tertarik dengan gadis dapur?" Aku terkejut. Saya berpikir sendiri, bos kaya sepertiku. Tapi awasi gadis dapur Sal. Aku tidak tahan dengan kepribadiannya. Ambil kesempatan ini untuk melepaskannya. Itu hanya membuatku sengsara di sini. Saya pikir begitu, pemilik bar. "Di sini Anda memiliki nomornya. Apakah Anda mengambilnya? Buka mata Anda dan katakan ya, terima kasih." Malam itu ketika saya naik sepeda lama saya untuk pulang, botolnya sudah ada di luar gerbang. Mengendarai mobil, ikuti di belakangku. Awalnya aku tidak menyadarinya.
Saya pikir itu adalah orang yang lewat. Jadi saya hanya mengendarai sepeda saya dan saya tidak peduli. Botol mengemudi ikuti saat Anda tertawa dan berpikir perut mengendarai sepeda dan masih mengalahkan tempat tidur gantung yang sebenarnya gadis ini menarik. Setelah beberapa saat saya mulai khawatir. Saat ada mobil, ikuti tombolnya. Siapa yang memperhatikanku seperti itu? Apa tujuannya? Jangan mencoba mencuri properti Anda. Aku takut memikirkannya. Mereka berkendara lebih cepat. Tapi tidak peduli seberapa cepat Anda mengayuh, mobil masih ikuti saya di sana lelah mati, kedua kaki lelah. Aku hanya berhenti untuk bernapas dan lihat apa yang dia lakukan. Saat aku berhenti, dia berhenti. Saat aku pergi, dia pergi. Saya berpikir sendiri persetan. Saya punya sepeda tua dan saya ingin mencurinya. Atau dia suka mengoleksi sepeda tua. Setelah berpikir, aku memutuskan untuk mundur dan menonton Tio. Aku kembali dari bar. Aku mendirikan motorku di trotoar, berbalik dan melambaikan tanganku. Ketika saya melihatnya, saya menurunkan pintu kaca dan menusuk leher saya. Terus saja, jangan berhenti. Aku menghela napas dengan lega. Ketika Anda menyadari bahwa Anda telah mengikuti saya sejak itu, adalah fase saya bertanya mengapa. Tersenyum, ya, ini aku. Aku berteriak, kenapa kamu tiba-tiba mengikutiku? Anda memiliki terlalu banyak waktu luang, bukan? Toplas tawa besar sepertinya Anda dan saya sangat akrab. Aku takut kamu sendirian. Jika seseorang diculik, mereka harus mengikuti Anda. Saya tertawa dan berkata, apakah kamu gila? Saya masih pergi bekerja sendiri. Apa yang harus dilakukan siapa yang akan menculik anak miskin sepertiku? Anda sedikit sakit. Tin, Bing. Tapi botol itu tetap tidak lepas dari mengatakan ini. Jika pencuri ingin membawa Anda kembali untuk mengancam Anda, bagaimana cara memperkosamu? Kehidupan kalian selanjutnya akan sengsara. Aku mulai kesal padanya. Tapi karena dia saudara kembar pemilik penginapan, jadi aku mencoba menahan cengiranku dan melepaskannya. Itu cukup lelucon. Sekarang mari kita bersihkan nahi dan pulang. Hai, yang di sana. Ketika saya mengendarai sepeda saya mengemudi, ikuti aku. Aku pergi begitu saja dan bergumam, sialan, dia masih bersamaku. Dia mau apa? Saya tidak ingin tahu di mana saya berada. Jeti sengaja masuk ke gang kecil tempat mobil tidak bisa masuk. Jeti saya berhasil memotong ekornya, kembali ke hotel dan bersih-bersih. Lalu aku pergi tidur dan melupakannya. Sampai jam 12 malam ponselku tiba-tiba berdering dengan pesan teks. Tapi saat itu aku tertidur tanpa menyadarinya. Tinggalkan aku pesan menunggu selamanya tanpa melihatku menjawab. Dia menelepon. Tapi karena belnya sangat kecil, aku tidak bisa mendengarnya. Kedamaian terletak pada ketidakpastian nyalakan telepon dalam beberapa menit. Apakah ada balasan? Tapi tetap tidak pagi hari setelah bangun tidur kulihat ada 3 panggilan tak terjawab dan 2 pesan. Tapi aku bahkan tidak repot-repot menjawab. Saya menyikat gigi dan mencuci muka dan pergi bekerja. Jangan khawatir tentang botol lagi. Dan botolnya sudah terlambat untuk tidur. Bangun mata tertutup mata terbuka, kamu sedang terburu-buru temukan ponsel Anda untuk melihat apakah ada balasan. Tapi tetap tidak ada. Dia duduk di sana dengan wajah sedih dan berkata pada dirinya sendiri, kenapa dia tidak menjawabku? Aku mengirim pesan lagi, tapi tetap tidak ada respon menelpon kembali. Tetapi pada saat itu, aku sedang dalam perjalanan ke tempat kerja dan tidak bisa mendengarmu. Sedikit sedih Anda tidak pernah begitu diabaikan oleh AI, gadis-gadis yang saya kenal. Lihat saja, adalah segera mengambil inisiatif untuk mengirimi Anda pesan, tapi kali ini saya mengirim SMS dan menelpon. Mentega seperti itu, ketika saya pergi ke bar pekerjaan pertama saya adalah membersihkan. Hanya memindai saya dan mengeluarkan ponsel saya. Mai baru saja datang menemuiku. Ingat tentang kemarin. Bing tolong nomor saya kamu gila. Aku berjalan mendekat dan menendang sampah dan menumpahkan semuanya ke lantai. Kau menaruh tempat sampah di tengah lorong seperti ini. Bisakah Anda membiarkan itu pergi? Saya terkejut mengatakan, oh ini sangat lebar sehingga Anda tidak bisa menghindarinya. Perhatikan matamu besok. Saya tidak suka menghindarinya. Lakukan apa yang kamu lakukan.
Aku penasaran, aku tidak melakukan kesalahan apapun padamu. Aku sangat marah padamu. Besok Anda akan melihat diri Anda sendiri. Anda tahu, aku sedang memasak di kepalaku dan memikirkannya. Saya tidak mengerti mengapa. Besok kamu akan bersikap seperti itu padaku. Apa yang terjadi? Aku sudah bekerja di dapur selama ini tanpa menyentuh siapapun. Berpikir selamanya aku memutuskan untuk menghindarimu dan yang lainnya. Tapi semakin aku menghindari Anda membuat alasan untuk main-main dengan saya. Biasanya staf akan membereskan meja dan turunkan 8. Biarkan aku mencuci. Tapi hari ini besok aku akan menjatuhkan diriku sendiri. Dan dengan sengaja melemparkan piring ke wastafel 8 ada busa di seluruh wajah dan keras saya. Saya segera menyeka wajah saya dan bertanya, mengapa Anda melakukan itu? Dia berkata, itu yang aku inginkan. Bagaimana menurutmu? Aku bertanya dengan marah. Apa yang saya lakukan salah dengan Anda ketika Anda memperlakukan saya seperti ini? Besok aku mengertakkan gigi. Aku ingin kau keluar dari sini sekarang. Aku berteriak marah karena kenapa kamu harus pergi? Adikku menangis karena aku memiliki mata yang buruk untukmu. Keluar dari sini. Aku tidak bisa menahannya lagi. Saya melemparkan air ke saudara perempuan saya dan berteriak, aku tak berhak mengusirmu. Saya masih harus mempertahankan pekerjaan ini karena hidupku begitu menyedihkan. Bagaimana kau mengerti? Setelah selesai berbicara, kalian berdua melompat dan menjambak rambut kalian. Semua orang di luar mendengar berlari ke dalam penahanan pemiliknya bergegas turun ke bar. Kenapa kau berkelahi? Keluarlah dan bicara padaku. Adikku dan rambutku berantakan. Mereka saling memandang dan pergi keluar. Duduk di seberang pemiliknya. Bartender itu membanting tangannya ke atas meja karena marah. Katakan, kenapa kau bertarung seperti itu? Bicaralah dulu besok. Aku akan menangis besok. Saya menurunkan 8 piring dan membiarkan dia mencucinya. Sayangnya, itu sangat kuat sehingga sedikit busa menyembur. Lalu dia melemparkan air ke wajahku. Lihat ini, semuanya kotor. Aku bilang dia masuk dan memukulku. Saya tidak ingin bekerja di sini lagi. Bagaimana Anda bisa sengsara seperti ini? Pemilik bar mendorong tenang saja dan biarkan aku menghadapinya. Padahal bartender itu menoleh ke arahku dan berteriak, kenapa kau begitu egois? Tembak saja sedikit busa dan bertindak seperti itu? Aku akan menjelaskan. Tapi bartender itu meneriaki saya untuk tidak mengatakan apa-apa. Bartender itu berdiri dan menatapku dengan suara lelah. Aku akan memberimu istirahat. Aku bosan melihat wajahmu. Sudah berapa kali kau membuatku sengsara? Kau tak begini sehari sebelumnya. Saya berdebat dengan Anda dan Anda telah berubah. Kemarin aku memujimu seperti ini. Mengapa Anda memalingkan wajah Anda begitu cepat sekarang? Pemiliknya mengerutkan kening. Itu adalah masa lalu yang indah. Situasimu sulit. Jadi aku mencintaimu. Tapi sekarang aku melihat ke belakang. Wajahku bengkak. Membongkar untuk tamu sikapnya tidak menyenangkan Anda membuat restoran ini. Sudah menyedihkan. Aku bercanda, tapi kamu. Tapi mari kita pergi dari sini. Bartender itu menyela dengan suara penuh tekad. Aku menghela nafas dengan pelan dan menuntun motorku menuju gerbang. Di tengah pemikiran 7 pekerjaan kemana hidupku akan pergi? Ayo kembali ke motel dan cari tahu nanti. Sesampainya di rumah, aku pergi ke pasar untuk membeli ikan kering. Mungkin perutku tidak akan langsung menemukan pekerjaan. Anda harus menghabiskannya dengan hemat. Saya membeli 2 pon ikan kering dan saya sudah memakannya selama berbulan-bulan. Dan beli lebih banyak kacang untuk pemanggangan garam jati hidup sepanjang hari kembali ke bar hari itu. Kali ini saya tidak ragu untuk langsung ke dapur. Tanya Koki, hari ini Jang tidak akan bekerja. Koki itu menjawab, saya berhenti dari pekerjaan saya sehari sebelumnya. Tanyakan pada diri sendiri mengapa Anda berhenti dari pekerjaan Anda. Tidak ada pekerjaan. Dia akan berjuang. Koki itu mendekati telinganya, bisiknya. Jong dan Mei bertarung kemarin. Pemilik restoran memecat Jang besok. Itu apa, gumamnya. Kalian tahu di mana penginapan Jong? Koki itu mengangguk. Aku tahu motor Jang mogok waktu itu. Aku memberinya tumpangan pulang. Biarkan saya menulis alamatnya kepada Anda. Ya, terima kasih sudah berkomentar.
Memegang catatan dengan alamat kosku, masukkan ke dalam saku Anda dan berjalan keluar. Besok, saya melihat terburu-buru untuk menelpon Anda. Apa yang kamu makan untukku di dapur? Saya tidak sabar untuk melihat besok dan mengatakan tidak terima kasih. Aku tidak makan apa-apa. Aku kembali cepat besok dan katakan, "Oh," aku bilang aku tenang. Dia mengusap tangannya dan mengatakan dia sibuk. Dan kemudian dia langsung mengendarai mobilnya. Dan besok dia menatap Tia dengan sangat marah. Apa yang harus dilakukan tanpa melihat diri sendiri? Aku tidak tahu kenapa. Saya di rumah mendaftar mari kita tidur sejenak dan mendapatkan pekerjaan baru. 3 tahun bekerja di bar tidak kemana-mana. Jadi sekarang saya sedang mencari pekerjaan baru. Saya memutuskan untuk beristirahat selama beberapa hari. Karena nasi garam ikan kering sudah tersedia, tidak ada terburu-buru. Aku mengunci pintu dan berbaring untuk tidur. Anda datang jauh-jauh ke kota kumuh saya. Aku meninggalkan mobil di luar. Lalu pergi ke penginapan minta jalan ke kamarku. Ketika Anda mengetuk pintu, Anda membangunkan saya. Saya bertanya siapa itu? Suara Fas bergema dari luar pintuku. Jika Anda tidak memberitahu saya nama Anda, saya tahu siapa Anda. Tanyaku lagi, masih ngantuk. Aku toplesnya. Bangun dan buka pintunya. Aku berkata, apa itu? Saya tidak mengenal siapapun yang bernama Fas. Jika Anda membuka pintu, Anda akan tahu. Saya berdiri dan keluar dan membuka pintu dan melihat botol itu. Aku baru sadar dan berkata, ternyata kau merencanakan sesuatu. Dia melihat ke dalam ruangan dan bertanya, bisakah Anda membiarkan saya masuk? Aku tidak bisa menghentikannya. Sesuatu untuk dikatakan selalu ada di sini. Dia mencoba berbaring di rumah. Aku lelah. Bisa biarkan aku masuk sebentar. Aku akan istirahat dan aku akan pergi. Tidak. Apa yang kamu minta untuk datang ke kamarku? Jadi ada sesuatu yang mencurigakan di dalam sana. Sao yang tidak mengizinkanku masuk. Tertawa dan bercanda, saya tidak sukai masuk ke kamar saya. Itu saja. Aku menjawab singkat, mendorong saya ke samping. Untuk bergegas ke kamar tidur ke wajah Mentegara, aku sangat marah. Kenapa kau keras kepala? Aku tidak akan membiarkanmu masuk. Yang sengaja kau masukkan adalah Sao ambil segelas air dan minum. Apa yang kamu lakukan itu sangat sulit. Saya duduk di sana sebentar dan kemudian saya pulang. Aku duduk di tempat tidur dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah minum air, lihat sekeliling dan beri komentar. Kamarmu sempit sekali. Ini mungkin hanya beberapa meter persegi. Aku bilang aku sendirian dan aku butuh sesuatu yang besar. Dengan uangnya kembali, jika Anda menyewa rumah yang bagus, Anda tidak mampu membayar sewa. Tidak ada cukup uang untuk orang tua. Karena saya sendirian dan saya tidak memiliki selama bertahun-tahun. Jadi kamarku agak berantakan. Ganti pakaian. Tinggalkan satu di kepala tempat tidur, satu di ujung tempat tidur, dan itu dirajut di sudut. Pakaian berkeliaran, tidak ada pesanan. Saya tidak ingin menyimpan pakaian saya dekat pintu. Ada 3 pasang sandal. 8 saya belum mencuci bras saya. Adegan hidup sendiri, betapa menyedihkannya itu. Siapa juga yang tahu? Ia berdiri dan duduk dan menggaruk kepalanya. Saya tertawa dan berkata, saya mengerti. Aku tinggal sendiri, jadi berantakan. Jangan menertawakanku. Botol itu mengangguk. Aku mengerti. Aku harus menyewa tukang bersih-bersih jika tinggal sendiri. Saya berantakan. Mereka kehilangan 10 juta sebulan untuk menyewa pembantu rumah tangga. Aku heran. Seberapa tinggi gaji membersihkan rumah? Saya bekerja di dapur sepanjang hari dan saya harus menaikkan cas saya. Ini hanya ke-7 juta. Tanyakan pada diri sendiri mengapa Anda dipecat. Jika Anda tidak tahu di mana mencari pekerjaan baru, kemudian Anda melakukan pekerjaan rumah saya, aku akan membayarmu 10 juta 1 bulan untuk makan sendiri. Saya ragu untuk bertanya apakah Anda bercanda atau mengatakan yang sebenarnya. Balas segera. Siapa yang memecatmu? Jika Anda tahu cara memasak, bersihkan rumah. Karena Anda sedang membersihkan. Aku hanya membersihkan. Dia tidak tahu cara memasak nasi. Saya harus makan di luar sepanjang waktu. Saya ingin makan keluarga. Aku menggeleng dan tertawa. Aku melihatmu di restoran setiap hari. Biarkan aku berpikir tentang hal itu.
Anggukan damai, pikirkan baik-baik dan jawab, beritahu saya. Aku menyuruhmu pulang sekarang. Aku akan menjawabnya besok. Tawa ringan, kau memecat tamu lagi. Setelah kita selesai berbicara, mengapa Anda mengirim saya pergi terburu-buru? Atau kau akan makan di sini juga? Aku hendak menjawab saat perutku sudah mendidih. Kamu sedih bilang aku lapar. Apakah Anda memiliki nasi di rumah Anda? Aku tertawa kembali. Ya Tuhan, saya makan nasi dengan ikan kering. Bagaimana Anda bisa makan makanan saya? Botol masih meludah. Jika saya bisa makan apa saja, beri saya makan saja. Saya akan memberi Anda waktu yang sulit untuk membicarakannya. Pergi ke restoran dan makan untuk kesenangan. Apa yang harus sengsara seperti saya? Perdamaian memintanya untuk berhenti berbicara. Bisakah Anda memberi saya 8 nasi? Aku pingsan. Aku di sini. Saya harus memasak 8 nasi dingin. Nyalakan kompor dan goreng dia 2 ikan kering. Setelah selesai, aku akan menyuruhmu memakannya. Lihat apakah Anda bisa memakannya. Hai, jangan datang ke rumahku. Saya membuat Anda harus membersihkan. Toplas sangat bersemangat ambil ikan kering dan cium baunya. Baunya aneh. Saya menjelaskan ikan kering. Tapi bisakah kamu memakannya? Anda bisa makan. Tetapi Anda tidak perlu khawatir tentang kematian. Masukkan ikan ke dalam mulut Anda dan cobalah. Saya bertanya kepadanya betapa sulitnya menelan. Sangat bagus untuk memiliki respons yang cepat. Sangat enak untuk dimakan dengan nasi. Aku duduk di tempat lain tapi mataku masih melirikku. Aku melihatnya makan 2 ikan. Dia dengan senang hati mengatakan Anda menggoreng lebih banyak. Sangat lezat. Tapi saya ragu untuk menempelkan lebih banyak karena itulah yang saya simpan untuk melewati hari. Sampai kau menemukan pekerjaan. Tapi saya melihat vas itu, dan saya pergi dan menempelkannya untuknya. Saya baru saja menempelkan ikan. Saya punya 2 setiap kali makan. Anda makan sedikit mahal. Aku harus menabung untuk makan. Botol tersenyum bertanya berapa banyak uang 1 pon? 150.000, saya menjawab. Toplas tawa besar, saya membelinya. Aku akan memberimu hal teruntuk dimakan. Kau tak perlu hidup seperti ini lagi. Aku membuka mulutku dengan takjub. Kau mau aku makan 15 ikan kering berturut-turut? Apakah Anda malu untuk tertawa? Kukira kau suka ikan kering. Bahwa ini kenapa kau terus mengatakan hidupmu sengsara? Ada apa dengan keluargamu atau ada apa denganmu? Aku hampir bilang aku sakit. Tapi untungnya aku berhasil menahan putar matamu ke vas. Aku menyuruhmu pergi setelah selesai makan. Duduk di sini dan tanyakan apa yang saya lakukan. Apapun yang saya miliki, saya tidak peduli. Anda tidak perlu peduli, kataku dengan tenang. Saya meminta untuk mengetahui apakah saya dapat membantu. Aku tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Makan cepat dan pulanglah. Setelah makan, wajahnya tampak puas. Sebelum kau kembali, kau memberitahuku. Saya kembali. Pikirkan baik-baik dan jawab agar aku tahu. Iya, pulang. Jawabku. Ketika botol kembali, saya mengambil 8 untuk mencuci. Pergi tidur dan berpikir, atau apakah saya datang untuk bekerja untuk rumahnya? 10 juta 1 bulan bukanlah jumlah yang kecil. Akhirnya, setelah semalaman berpikir, saya telah memutuskan untuk menerima. Tentang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, tapi aku masih sedikit gugup di hatiku. Saya sedang memikirkan skenario terburuk. Itu karena dia berniat memanfaatkanku. Karena saya sudah cukup baik untuk memiliki sedikit kontak dengan orang-orang. Itu sebabnya dia mendekatiku. Anda membayar saya 10 juta 1 sebulan. Aku ingat cerita di koran tentang raksasa kota yang menyukai gadis desa dan saya pikir mungkin dia salah satunya. Tapi aku tidak takut. Jika dia punya niat buruk terhadapku, aku akan memberitahunya aku sakit. Berapa banyak nyawa orang yang terkena penyakit harus jatuh dalam kesengsaraan. Mari kita lihat apakah dia bisa mengacaukanku lagi. Hari berikutnya saya mengemasi pakaian saya dan berkemas. Kemudian dia datang ke kamar hotel untuk menjemputku. Saya tinggal sendirian di rumah berlantai 3. Halaman luas, ada taman dan kolam renang. Rumah itu memiliki banyak ruangan. Jadi saya bisa memilih kamar tidur saya sendiri. Saya memilih kamar di lantai pertama yang nyaman untuk bekerja. Saya juga tidak punya banyak pekerjaan.
Bangun pagi untuk membeli makanan, untuk memasak 2 kali makan, mencuci, dan membersihkan rumah dibandingkan dengan 8 pekerjaan mencuci di bar sebelumnya. Ini sedikit lebih santai untuk dilakukan di sini. Dia juga sibuk bekerja sepanjang hari. Makan malam saja di rumah. Jadi saya baru saja memasak makan malam. Waktu luang aku masuk ke perpustakaan Toples untuk mengambil buku untuk dibaca. Toples, sejak hari seseorang memasak nasi, kafe menjadi lebih sedikit. Saya belum pernah ke bar hari ini. Besok ada demam yang dinanti-nantikan. Suatu hari dia bertanya kepada pemiliknya, "Sudah lama aku tidak melihatmu di barku." Pemiliknya menjawab, "Ya, dia pasti sibuk. Banyak pekerjaan kali ini. Coba besok dan buat alasan. Tolong beri saya nomor telepon Anda. Aku ingin menanyakan sesuatu padanya." Pemiliknya berkata, "Ya, aku di sini untukmu. Besok simpan lagi nomor Toplesnya. Saat kau pulang, hubungi aku di rumah. Aku sudah selesai memasak dan menata meja untuk makan. Aku akan makan setelah kau selesai. Aku akan membersihkan lantai 1 sambil menunggu. Tapi kau bisa membuatku makan bersamamu. Kau bilang jika Anda tidak bisa membersihkannya hari ini, Anda bisa membersihkannya besok. Bahkan sedikit kotor. Duduk dan makan, makanannya sudah dingin sekarang." Aku takut untuk menjawab, "Tidak, aku seorang pelayan. Beraninya kau makan dengan bosmu. Kau bisa makan. Aku akan makan nanti." Tersenyum, "Tidak ada bedanya dengan bosku. Selama kau tidak mengkhianatiku." Aku dengar itu. "Aku tak ragu untuk makan bersamamu. Kami sedang duduk untuk makan. Dan besok kami akan meminta sebotol. Anda mengangkat telepon, saya akan ke sana besok." Ketika saya mendengar suara besok, saya bertanya, "Besok?" Saya tidak mengenal siapapun yang bernama Mai. Tidak ada nama A untuk perusahaan saya lagi. "Ya, jelaskan besok." "Saya besok bekerja di hotpot Anda. Kau biasa. Aku belum melihatmu di bar selama berhari-hari. Aku juga melupakanmu." Lalu botol itu teringat, ingat apa yang terjadi. Aku duduk dan makan. Aku bisa mendengar suara di telepon. Ternyata besok. "Kartu kelinci Mai di telepon. Aku belum melihatmu di bar akhir-akhir ini. Aku sangat merindukanmu. Kemarilah." Karena kata-kata besok, Toples itu terus menatapku. Itu tidak membuat saya makan daging. "Aku tahu seseorang telah memasak untukmu akhir-akhir ini. Jadi saya tidak makan di bar lagi. Aku akan datang suatu hari nanti. Aku penasaran siapa yang memasak nasi untukmu. Bisa ceritakan?" Dia menjawab dengan tawa bahwa pacarnya memasak untuknya. "Mundur besok dan katakan apa yang Anda katakan. Apakah kamu punya pacar?" Dia mengangguk dan tertawa. "Dia makan bersamamu." Saya selesai mendengarkan dan melihat sekeliling dan berpikir, tidak ada AI. Lagi pula, dia sedang berbicara. Siapa pacarnya? Aku tidak percaya. Aku bertanya, "Mengapa, sayang?" Komentar itu mengejutkan saya. Hampir tersedak batuk nasi. Aku khawatir bertanya pada Jong apakah dia punya. Lalu aku menoleh ke telepon dan berkata, "Besok, aku sibuk." Baterai selalu mati tapi di ujung telepon, aku masih bisa mendengar Jong dengan jelas. "Besok, apakah Anda memiliki?" Besok bingung sendiri kemana harus pergi. "Siapa gadis itu?" Kakakku bilang dia punya pacar. "Seberapa cepat itu?" Saya meminta nomor saya beberapa hari yang lalu. Ketika saya bertanya kepada pemiliknya, dia berkata, dia tidak punya kekasih. Besok tidak puas dia memutuskan untuk pergi ke rumahnya untuk mencari botol. Hanya untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri, Anda bisa menerimanya. Tapi sebelum aku bisa tiba besok, Pitcher mengajakku makan di restoran. Saya bekerja sebelumnya. Awalnya saya tidak mau pergi karena saya takut. Tapi pikirkan kembali, awal dipermalukan dan bartender itu sangat membenciku. Saya memutuskan untuk datang sebagai tamu. Mari kita lihat bagaimana dia bereaksi. Botol itu menungguku di luar, dan aku berjuang untuk memilih pakaian. Tapi saya tidak bisa menemukan sesuatu yang baru. Menunggu terlalu lama untuk menelepon. Sudah lama sekali. Cepatlah, aku buru-buru berkata. "Saya sudah selesai di sini. Ayo pergi." Saya mengenakan gaun kuning. Tanyanya dengan cemberut, "Anda tidak memiliki baju baru?" Saya menjawab bahwa ini adalah yang terbaru. Saya tidak berani membeli terlalu banyak pakaian. Ini yang terbaru di tas saya. Tersenyumlah.
biarkan aku membelikanmu beberapa. Kemudian dia membawa saya ke toko pakaian besar, mengatakan saya untuk memilih beberapa. Saya memilih gaun putih untuk dipakai. Pergi makan gaun cantik pada saya berbeda, aku melihat diriku di cermin tanpa menyadarinya. Ketika saya melangkah keluar untuk menunjukkan botolnya, aku pun mengangguk memuji. Set ini terlalu indah untukmu. Ambil set ini. Baiklah, Anda membawanya ke konter dan saya akan membayar. Lalu kami pergi makan. Ketika saya mencoba gaun itu, saya lupa melihat harganya. Tidak tahu sampai pembayaran. Gaun ini cukup mahal. Aku mengeluarkan bisikan ini. Gaun ini terlalu mahal. Aku tidak mengambilnya lagi. Ini adalah gaun yang indah yang saya kenakan. Tapi itu jika semahal itu, aku akan membayarmu untuk itu. Aku harus sengsara untuk membayarmu kembali. Kedamaian yang tersenyum menjawab apa-apaan itu? Aku bilang, aku membelinya untukmu. Selama Anda menyukai sesuatu, harga tidak masalah bagi saya. Saya tidak pernah melihat harga ketika saya pergi berbelanja. Aku malu, tapi dua hal. Tunggu aku membayar. Aku berbicara dan berjalan ke meja kasir. Aku diam dan tidak berkata apa-apa. Aku merasa aku tenang. Dia sama berharganya dengan seorang putri. Aku tidak menyangka dia begitu baik padaku. Dan pada awalnya saya pikir dia orang jahat. Saat kami masuk ke bar pemiliknya bahkan tidak mengenaliku. Saya bertanya mengapa dia tidak ada di sana akhir-akhir ini. Dan ini pacarku. Dia tersenyum, ya, ini pacarku. Pemiliknya bilang pacarmu cantik. Selamat untukmu. Atau mereka akan makan. Hanya berkedip dan mengatakan itu akan datang, bersiaplah. Dia menoleh ke pemiliknya dan bertanya, aku tidak melihat pacarmu terlihat familiar. Bartender itu menatapku lebih lekat dan menggaruk kepalanya. Aku tidak bisa mengenali siapa ini. Saya tertawa dan berkata, Anda Jong, saya tidak mengenali Anda. Pemilik restoran heran, ini Gipsy. Ya, ini aku. Pemiliknya bingung. Aku tidak percaya mengapa aku di sini. Karena aku duduk di sana. Anda diam-diam pergi ke dapur. Beritahu koki untuk membuatkan kita makanan. Kau bisa membawakan kami makanan jeti besok. Dia sangat senang melihat botol itu. Tetapi ketika saya melihat botol dengan seorang gadis wajahnya terhempas meski tidak mengenaliku, aku melihat panggangan besok. Saya bertanya, bagaimana kabarmu besok? Aku mendengar suara yang tidak asing mendongak menatapku. Kamu siapa? Aku tertawa dan berkata, oh, ini Jong. Besok putar matamu padaku, kemudian saya menyadari itu adalah saya. Aku menjatuhkan seluruh dapur di atas kakiku. Gelagar jomblo itu 2 jari kaki. Anda menyedihkan berteriak. Itu menyakitkan. Aku buru-buru mengambil kompor. Saya melihat kedua jari kaki Anda besok dan merasa sedih. Besok aku akan menangis karena rasa sakit. Pemilik melihat itu. Aku segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Ketika pemilik bar membawanya ke mobil, aku melihat kau masih menatapku. Aku yakin kau tak mengharapkannya. Aku berubah dengan cara pusing. Meskipun sengsara karena sakit kaki, tapi dia mencoba bertanya pada pemiliknya. Paman, apakah itu Jong? Jawab pemilik bar itu. Benar, saya juga tidak berpikir. Dia menyukainya begitu cepat. Botol kejut untuk mengejutkan bolak-balik dan pemilik bar dengan cepat membawanya ke rumah sakit besok. Aku sedikit takut untuk beralih ke botol. Tahu itu seharusnya aku tidak datang ke sini. Mai tidak terluka. Karena kamu pemilik bar dan adik besok pasti sangat sengsara. Saya merasa sangat bersalah dengan tenang mengambil makanan untukku dan berkata tidak ada yang perlu ditakuti. Kau tidak melakukan kesalahan. Mereka salah karena mereka membenci Anda dan mereka harus menderita. Jangan berpikir untuk makan terlalu banyak. Saya bilang ya, terima kasih untuk semuanya. Tertawa berkata, kau tidak berterima kasih padaku. Kamu berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Oh, aku lupa aku tidak membelikan ikan kering untukmu. Aku tertawa dan menggodamu lagi. Aku tidak mau makan ikan kering lagi. Sekarang saya suka makan daging. Saya suka banyak daging. Sekarang gajinya tinggi. Kau tak perlu sengsara lagi. Saya akan menambahkan daging ke ke-8. Ini dagingnya. Makanlah.
Saat makan malam, toples itu terus menggodaku selamanya tertawa lambat laun saya dan toples menjadi lebih dekat. Hari berikutnya adalah hari gajian. Saya pulang ke rumah suatu hari untuk memberi ibu saya uang. Kemudian mundur. Saya terkejut mengetahui mengapa Anda bangun pagi-pagi sekali. Saya tidak di rumah bermain dengan orang tua saya selama beberapa hari. Aku tidak membuatmu pergi bekerja. Aku menggelang. Aku terbiasa berada di sini selama berjam-jam. Tidak akrab di rumah, dan aku akan datang untuk memberimu makan. Tawa saya bisa makan di luar untuk beberapa kali makan. Saya memberi Anda 3 hari libur setiap bulan, 5 hari untuk mengunjungi ibuku. Saya langsung menolak. Tidak, saya tidak membutuhkannya. Aku akan bekerja. Selesai berbicara, aku bergegas turun ke dapur untuk menghindari percakapan lebih lanjut. Botol itu tampak membingungkan. Aku tidak tahu kenapa aku tidak mau pulang seperti itu. Anda pikir pasti ada yang salah dengan saya. Aku tidak ingin pulang sekarang. Keesokan paginya ketika saya bangun, saya keluar. Ada makanan dan sikat bunga di atas meja. Botol sedang membuat makanan. Dia terlihat cukup canggung dalam hal memasak. Aku terkejut bertanya apa kita kedatangan tamu hari ini. Vas keringat di dahinya tertawa tidak aku libur kerja. Jadi, aku punya banyak waktu luang. Lalu aku memasak. Hari ini adalah hari yang spesial. Saya masih tidak mengerti apa hari istimewa itu. Datang saja ke meja dan saya akan memberitahu Anda. Ketika saya dan Vas baru saja duduk, dia menyerahkannya kepada saya dan berkata, "Selamat ulang tahun untuk Jieng. Aku ingat pernah mendengarmu berkata begitu. Hari ini adalah hari ulang tahun saya. Yang sudah kulupakan mungkin karena hidup yang sulit. Aku lupa hari kelahiranku." Dia melihat saya mengabaikan botol itu dan berkata, "Mari kita minum segelas. Selamat atas era baru. Memiliki lebih banyak keberuntungan." Aku mengaku tersentuh. "Kau mengejutkanku sejak aku masih kecil. Ini adalah pertama kalinya seseorang merayakan ulang tahunku." Tertawa berkata kemudian, "Mulai sekarang, aku akan sering merayakan ulang tahunmu." Saya sangat senang. Saya minum terlalu banyak. Dua pipi di mataku yang melamun yang membuatku berdebar. Dia menatapku dan bertanya apakah aku mabuk. Aku tersenyum dan berkata aku tidak mabuk. "Bagaimana saya bisa mabuk?" Dia memberi saya segelas air dan berkata, "Kalau begitu, minumlah teh ini." Saya melihat Anda sedikit mabuk. Aku masih bersikeras, "Aku tidak mabuk, kamu mabuk." Anda bisa tertawa, Anda tidak mabuk. Saatnya makan dan minum lagi. Saya mengatakan kepada botol, "Dapatkah Anda mendengar saya? Atau aku marah padamu?" Kami duduk dan berbicara sampai siang hari. Tiba-tiba aku merasa pusing. Aku melihat botol itu sejenak dan tiba-tiba aku hancur berantakan. Gumamku, "Pak Bing, sepertinya aku mabuk dan pusing." Akhirnya juga diminum, katanya. Kembali ke kamar tidur dan bangun di sore hari. Saya mencoba untuk bangun tetapi saya tidak bisa berjalan. Saya melihat itu dan mengantar saya ke kamar. Ke tempat tidur dia mendudukkanku dan berkata, "Tidurlah. Aku akan naik ke atas." Tapi mabuk membuatku lepas kendali. Dan tiba-tiba aku merasakan keinginan yang aneh. Tubuhku panas dan dadaku keras. Saya pernah memiliki hubungan sebelumnya. Tapi tidak ada apa-apa selama 3 tahun. Dan tiba-tiba, sekarang, semuanya berjalan dan berjalan. Saya tidak mengerti mengapa demikian. Aku hanya tahu aku tidak bisa mengendalikan diriku lagi. "Kamu tetap di sana untukku." Aku berteriak mengagetkan diriku sendiri. Aku kembali untuk bertanya, "Untuk apa kamu berteriak padaku? Untuk apa Anda membutuhkan bantuan saya?" Aku langsung menarik kancing ke mejaku dan melihat vas bunga yang provokatif itu. "Ikut denganku." Dia buru-buru memalingkan wajahnya dan menyuruhnya memakai bajunya. "Apa yang kamu lakukan?" Aku tertawa. "Kamu malu? Siapa yang mau malu? Kenapa kamu tidak menatapku? Apa itu tanpa rasa malu?" Ketika Anda melihat saya ditantang, Anda tertawa. "Anda sebaiknya mengancingkan dan pergi tidur. Jangan lakukan itu. Kau sengsara bersamaku. Aku hanya tidak ingin mendapatkan reputasi buruk dengan memanfaatkanmu." Mabuk? Baik-baik saja dan pergi tidur. Tapi aku tidak bisa menahan diri. Ia meraih kerah botol itu dan menciumnya. Lalu dia berkata kepadaku tanpa sadar, "Jiang, aku menyukaimu.
Jawabku, aku juga menyukaimu. Lalu kami berciuman penuh gairah. Saya tidak peduli lagi dengan integritas. Tapi saat kami bersiap untuk melangkah lebih jauh, tiba-tiba aku teringat penyakitku yang menyedihkan. Aku berteriak, hentikan, sudah mati. Saya terkejut bertanya mengapa. Aku melempar botol ke tempat tidur. Itu membuatnya jatuh ke tanah. Rasa sakitnya terlalu kecut untuk bertanya ada apa. Kenapa kau menendangku seperti itu? Aku segera memakai pakaianku kembali, melemparkan pakaiannya ke wajah. Katanya, kenakan pakaianmu. Kau sengsara sama sepertiku. Botol itu bergumam. Kau benar, saya sedih karena punggung saya akan patah. Tapi aku masih tidak mengerti. Mengapa Anda tiba-tiba berubah pikiran pada menit terakhir? Tapi aku menggaruk kepalaku dan tidak tahu harus berkata apa. Aku bilang aku hanya ingin kebaikan untukmu. Saya benar-benar minta maaf karena saya berperilaku sangat buruk. Saya akan mencoba mengendalikannya. Botol itu tidak mengatakan apa-apa. Hanya memeluk punggungku kesakitan dan pergi ke kursi di ruang tamu dan aku tidur sampai malam. Ketika saya bangun dan selesai memasak, dia berkata, "Kau sudah bangun? Aku sudah memasak semua nasi. Duduk dan makan panas." Aku duduk di meja hanya makan dan memikirkan sesuatu. Belum sempat aku bertanya lebih dulu, benarkah apa yang kamu katakan padaku pagi ini? Saya terkejut bertanya apa yang terjadi. Saya menjelaskan ketika saya berada di kamar. Anda tidak ingat mengapa, tapi aku masih tidak tahu harus merespon bagaimana. Aku tidak ingat. Anda ulangi, katakan padaku. Dia menatapku sedikit khawatir. Pagi ini kamu bilang kamu menyukaiku. Benarkah itu? Saya ingin memastikan. Saya berkata, ya Tuhan, saya hanya mengatakan, aku mabuk, aku tidak menyukaimu. Jangan mengambil kata-kata saya untuk itu. Kamu bangun. Ketika saya melihat puisi itu, saya berkata, saya mabuk dan saya tidak berbicara. Jadi saya harus berpikir maafkan aku. Sejak saat itu, permukaan botol selalu sedih. Dan aku takut dengan botolnya. Dan semoga ini cepat hilang. Jadi kalian berdua tidak perlu khawatir lagi. Tapi semakin dia menunjukkan cintanya padaku. Kau bahkan bilang kau menyukaiku. Tapi aku selalu berusaha menghindarimu. Saya khawatir penyakit menyedihkan ini akan menginfeksi Anda. Seberapa besar Anda menyukainya sekarang? Aku juga tidak berani mencintai siapapun. Saya pikir saya harus hidup sendiri. Dia pulang kerja hari ini dan memberitahuku, ibuku akan pulang. Kau tidak akan sendirian lagi. Aku terkejut. Kau pasti senang ibumu kembali, bukan? Dia menjawab sambil tersenyum, saya sangat senang. Saya belum melihat ibu saya selama 5 tahun. Ibuku bilang dia akan berada di sini bersamaku kali ini. Anda tidak akan pergi ke Prancis lagi. Saya tertawa dan mengucapkan selamat-selamat. Kau akan bertemu kembali dengan ibumu. Tawa puas untukku kebahagiaan terbesar adalah tinggal bersama ibumu dan kamu. Anda tahu apa yang saya katakan? Aku langsung menghindari mata botol itu. Cepat turun ke dapur. Saya kurang tidur sepanjang malam menangis dan bertanya-tanya ya Tuhan, maukah seseorang sepertiku? Bisakah kita hidup bahagia? Semakin dekat aku menghindari botol itu, semakin aku mendekat. Saya menemukan sikap saya aneh. Botol mulai curiga dan merencanakan agar aku berkata jujur. Dini hari berikutnya ketika saya bangun, saya melihat botol itu pergi ke suatu tempat. Saya bertanya apa yang Anda lakukan untuk bangun pagi-pagi sekali. Apakah saya harus pergi bekerja hari ini? Dia tersenyum. Aku lupa. Ada hal yang sangat penting untuk dilakukan hari ini. Mungkin aku akan pulang 3 hari kemudian. Saya khawatir tentang kemana Anda pergi atau bisnis. Balas tidak. Aku akan pergi ke rumah kekasihku, orang ini adalah ibuku. Jadi saya membuat janji dengan mereka hari ini untuk melihatnya. Dengar, aku ada di gambar. Saya pikir perut. Dia sudah berkencan dengan orang tuanya untuk sementara waktu. Kenapa kau tak memberitahuku? Ketika saya melihat botol itu, saya berteriak di pintu. Ada yang harus kukatakan. Botol berhenti dan berbalik bertanya, apa maksudmu? Cepat. Aku buru-buru. Mobil datang. Aku tidak bisa mengatakannya selamanya sebenarnya. Aku sangat menyukaimu.
Aku menyimpan ini di hatiku, aku tidak ingin memberitahumu karena takut hidupku akan sengsara seperti hidupmu. Dia kembali dan memelukku dan berkata, tolong ceritakan semua tentang dirimu. Saya menerima semuanya. Biarkan aku melindungimu. Lalu saya memberitahu botol itu. Dengarkan kisah-kisah lama saya yang menyedihkan. Bahkan jika saya memiliki HIV. Dia mencium pipiku dan berkata, semuanya bisa diselesaikan di luar sana. Bahwa orang-orang dengan penyakit yang menyedihkan ini mereka tetap hidup bahagia. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, aku akan membuat hidupmu lebih baik. Aku memeluk botol itu erat sambil terisak. Mungkin seseorang akan membantuku. Berbahagialah seperti siapapun di luar sana. Keesokan harinya aku bangun. Aku bangun pagi untuk memasak nasi. Saya bertanya mengapa dia bangun pagi-pagi sekali hari ini. Kembali tidur sedikit lebih lama dan aku akan membangunkanmu. Hanya tersenyum lembut. Duduk untuk sarapan, kemudian kita akan pergi ke rumah sakit untuk tes. Ketika saya mendengar itu, saya bangun dan bertanya, Anda membawa saya untuk ujian. Kepalanya benar. Saya ingin membaca sendiri hasil tesnya. Saya yakin Anda mengidap HIV. Saya sangat takut. Saya mengatakan saya tidak pergi kemanapun. Saya takut, yakinlah tidak ada yang perlu ditakuti. Aku harus menghadapi kebenaran. Aku menggelang panik. Tidak, aku takut. Jangan membuatku pergi. Silahkan. Dia dengan lembut meraih tanganku dan berkata, tenang saja dan dengarkan aku harus menghadapi kebenaran untuk menyelesaikannya. Jangan takut, apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu. Tapi pada akhirnya tidak ada cara lain, saya pergi ke rumah sakit untuk tes. Saya sangat takut sehingga saya hanya duduk di sana menggigil. Pegang tanganku dan katakan, pergi keluar untuk segelas air dan dapatkan hasilnya. Aku mengangguk pelan. Jiwa mengambang di suatu tempat. Lebih dari 1 jam kemudian dokter menelponku untuk melaporkan bahwa tes telah selesai. Saya masuk dan mendapatkan hasilnya. Tapi aku takut untuk pergi dan hanya duduk di bar dan menunggu. Saya gugup dan berharap dan saya sangat takut sehingga mata saya tertutup. Anda duduk di sana dan Anda gemetar tanpa henti. Aku sudah banyak berpikir. Kemudian botol itu kembali dan berkata, ayo pulang. Saya bangun dan bertanya bagaimana kelanjutannya. Pulang saja, aku akan memberitahumu. Kulihat wajah Vas itu tampak serius. Saya pikir perut. Benar, saya benar-benar mengidap HIV. Wajah botol itu begitu sedih. Itu saja. Ini adalah harga untuk daapung saya. Aku tahu siapa yang harus disalahkan sekarang. Aku menghela napas. Sepanjang perjalanan pulang tanpa sepatah kata pun. Terkadang botol itu menatapku. Wajahmu sama seriusnya dengan saat pertama kali dites. Akhirnya tentang aku turun dari mobil dengan berat hati. Dia bertanya apa yang saya lakukan, begitu kesal. Ayo tertawa. Aku tidak mengatakan apa-apa dan pergi diam-diam ke dalam rumah. Saya menyerahkan kertas ujian dan berkata, ikuti tes dan baca. Aku takut membaca. Tapi botol itu terus memaksaku untuk membaca. Saat membuka kertas, aku tidak bisa mempercayai mataku. Senang memegang botolnya. Karena ternyata aku HIV negatif. Kedamaian sama bahagianya dengan saya. Kami berdua terus saling memandang dengan mata nafsu. Tapi bel pintu tiba-tiba berbunyi, mereka berdua terbangun. Siapa bilang kamu membunyikan bel? Saya berkata, saya tidak tahu. Anda bisa pergi dan mengganti pakaian Anda dan biarkan saya melihat. Baru saja berjalan ke pintu penelepon besar yang membunyikan bel. Suara itu menjawab, buka pintu untukku dan ibuku. Ketika saya melihat ibu saya senang keluar dan membuka pintu dan bertanya, kenapa kau kembali tanpa peringatan agar aku bisa menjemputmu? Ibu tersenyum dan membalasnya, saya ingin mengejutkan Anda. Tidak menyenangkan untuk memberitahumu sebelumnya. Damai dengan ibu berbicara, lalu tiba-tiba suara seorang gadis menggelegar. Suaranya sekalipun ini bahasa Vietnam, tapi agak barat. Aku salut kepadamu. Toples kembali, aku melihat si pirang bermata biru bersama ibunya. Tanya siapa? Bu, tolong jelaskan. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini musim semi. Ayah saya orang Vietnam dan ibu saya orang Prancis. Musim semi tinggal di apartemen yang sama dengan ibuku. Aku punya waktu luang untuk membawanya ke sini. Sampaikan salamku pada musim semi.
Spring tersenyum dan membuka botol untuk menyapa. Tinggal di Prancis sejak kecil, tapi musim semi berbicara bahasa Vietnam dengan sangat lancar. Aku sudah mendengar banyak tentangmu. Baru saja bertemu hari ini. Kamu jauh lebih tampan di foto. Dibalas dengan tawa. Yuk masuk, Bu. Masuklah ke rumah dan kita akan bicara. Kevas baru memanggil keluar Jong. Keluarlah ke sini, aku berkata ketika saya keluar. Saya terkejut melihat ibu dari toples. Aku ingin tahu siapa gadis yang bersamaku. Dan untuk tujuan apa aku menundukkan kepalaku ke rahim. Saya terkejut bertanya siapa yang ada di sana. Jika Anda ingin berbicara dengan saya akan memberitahu Anda. Namaku Jang dan aku seorang pembantu rumah tangga. Ibu mengangguk mengiyakan halo. Ibu dan ayah duduk bersama Spring. Aku pergi ke dapur untuk memasak ayam. Saya membelinya di pasar kemarin. Saat aku selesai memasak, Spring turun dan menatapku kosong. Kau sudah selesai memasak? Untuk makan? Aku lapar. Aku sudah selesai, Kakak. Musim semi seperti bos. Kemudian pindah untuk makan. Saya bilang ya, biarkan saya membersihkannya. Saya pergi ke rumah dan memintanya turun untuk makan. Saat musim semi tiba, bawalah toples bersama ibumu untuk dimakan. Saya juga senang duduk di meja. Tapi Spring menatapku dengan mata tidak baik dan bertanya dia juga makan bersama bosnya. Fast tampak kesal. Dia benar. Dia makan bersama kami. Ibuku langsung keberatan. Anda tidak bisa tidak makan makanan Anda sendiri. Jadi aku berdiri dan menundukkan kepalaku. Ya, aku minta maaf. Aku akan makan nanti. Dia menarik tanganku dan menyuruhku duduk. Sejak saat itu, dia masih makan bersamaku, Bu. Saya berpikir sejenak. Jangan mendiskriminasi bos saya seperti itu. Ibu dan musim semi tidak puas. Tapi karena botol memutuskan begitu, jadi mereka juga harus menerima. Aku duduk dan makan tanpa menelan. Merasa sangat stres, dia menatapku dengan mata curiga. Dan di musim semi, aku melirik vas itu. Lalu Spring berbalik menatapku dan mengatakannya dengan serius. Anda tampak sangat baik dengan bantuan. Tidak ada orang sepertimu di dunia ini. Anda tampan dan baik hati. Aku mengagumimu. Damai tidak mengatakan apa-apa, hanya diam. Makanan hari itu, aku duduk untuk makan dan merasa sangat gugup, berkeringat seperti mandi. Toples ibu aku duduk dan menceritakan kisah lucu masa kecilku pada Spring. Botol itu membuat keduanya tertawa tanpa henti. Aku duduk di sana. Aku merasa seperti seseorang yang gelisah. Aku diam-diam berdiri, pergi mencuci pakaian Anda dan membawanya ke atap untuk dikeringkan. Dari atas tawa bahagia Gucci dan semua orang masih bergema itu membuat hatiku semakin berat. Setelah bersih-bersih, aku pergi ke kamarku untuk beristirahat. Tidak lama kemudian ibuku menelpon. Jong, kamu di mana? Tolong telepon aku. Aku buru-buru menjawab. Ini aku, kamu memanggilku. Dia menjawab, aku akan membantumu membersihkan ruangan di seberang vas. Biarkan musim semi tetap, dia tidak suka di lantai atas. Saya kesulitan membersihkan kamar saya. Lalu bawakan pakaian Spring untuknya. Saya bilang iya. Aku pergi membersihkan kamar untuk Spring bertanya-tanya. Kenapa dia memilih kamar yang tepat di seberang kamar Anda? Beginilah saat membersihkan pegas dari bawah ke atas. Dengan tangan kosong tanpa membawa barangnya. Pergi ke kamarnya. Cepat, biarkan aku istirahat. Aku lelah denganmu. Saya mencoba untuk tetap tenang dan berkata ya, Anda hampir selesai. Pegas berdiri di lipat tangan kemudi. Saya ingin mengganti tempat tidur saya. Warna ini terlihat sangat tua. Saya bertanya warna apa yang Anda inginkan. Dia bilang ungu dan ungu seperti milikmu. Saya pikir perut. Mungkin dia ada hubungannya dengan dia. Tapi sebelum dia bisa berpikir lebih banyak, dia berteriak, cepat, sayang. Itu mengejutkan saya. Aku segera merapikan tempat tidur untuknya. Saat musim semi berbaring bermain telepon dan saya harus membawa barang-barang dari lantai pertama. Ayo naik turun hampir 10 kali. Kaki lelah pergi keluar dan lihat itu. Aku tak istirahat atau saat tapi membersihkan kamar. Aku menghela napas, dia ingin mengganti kamarmu. Vas itu dengan tidak enak berkata ada beberapa hari ketika tidak ada kamar yang tersedia. Ayo, Anda sudah selesai.
Lalu botol itu menyeretku ke kamar. Duduk dan meremas kakiku dan bertanya, apa kau kesakitan? Biarkan aku memijatmu. Aku menggelitik jeti cekikikan musim semi datang dari luar. Melihat saya dan toples intim bersama aku berlari untuk memberitahu ibuku. Paman, kenapa? Spring berbicara dengan suara tergesa-gesa. Aku baru saja melihatmu mencubit kakimu. Biarkan aku membantumu. Sepertinya ada sesuatu di antara keduanya. Cinta untuk sesuatu, Paman. Dia mengerutkan kening dan berkata, sial. Kenapa tidak apa-apa? Datang dan lihat kamar Anda. Cepat Paman, pikiran Anda naik. Ketika dia melihat toples memijat kakinya, dia bergegas masuk. Awasi kami dan berteriak. Apa yang terjadi, sayang? Aku panik dan mengecilkan kakiku. Melihat wajah marahnya, pikiranku semakin bergetar. Botol itu meraih tanganku dan berkata, Ibu, katakan yang sebenarnya. Tidak perlu bersembunyi lagi. Tidak ada gunanya menyembunyikannya. Dia mengertakkan giginya. Jalan adalah direktur perusahaan besar. Dan Anda bolak-balik dengan pelayan. Termos musim semi Jieng adalah pacarku. Itu bukan pembantu, Bu. Kami secara terbuka berkencan. Ibu dengan musim semi berhenti melihatnya sebagai pembantu. Seperti sore ini, ibu saya membersihkan kamarnya dan mengemasi kausuan. Dia sangat kesal, dia ragu-ragu dengan wajah khawatir. Karena dia bilang dia pembantu, aku salah. Di mana keluarga Jong? Aku bilang aku di Baknin. Di musim semi, dia diam-diam pergi ke kamarnya. Dan kemudian saya pergi ke ruang tamu dengan vas saya. Duduk dan berbicara, dia tidak tahu apa-apa tentang saya. Jati dia senang. Mungkin Anda mengira saya anak kaya. Jati Anda bertanya, apa pekerjaan orang tuamu? Saya dengan jujur menjawab, orang tua saya adalah petani. Dia bertanya lagi, bertani berarti menjadi petani. Ketika Anda mendengar itu, katakan ibu, jangan tanyakan itu padanya. Itu membuatnya takut. Apapun yang kamu lakukan, selama kita benar-benar saling mencintai. Dia tertawa pelan dan berkata, kau berhak meminta calon menantumu. Benar? Nah, saya menjawab itu benar. Orang tua saya memiliki lebih dari 1 hektar tanah. Tetap perhatikan kebenarannya. Itulah yang saya pikir. Orang tuanya adalah direktur dari beberapa perusahaan. Sambil tersenyum, aku menyanjung bahu ibuku. Ini tidak keren, Bu. Sudah kubilang aku suka menantu perempuanku yang baik. Ketahui cara merawat keluarga Anda. Apa yang penting tentang menjadi kaya dan miskin? Dia menghela nafas dan berkata, tapi itu juga harus didaftarkan sebentar. Ini terlalu salah. Tidak peduli apa yang orang pikirkan tentang kita. Segera menjawab, mengapa Anda harus menanggapi masalah dengan begitu serius? Saya sudah memutuskan. Saya harap Anda menerimanya. Dia tidak menyukai menantu perempuannya. Jangan berani melakukan peregangan di depan Anda. Dia berencana untuk menghadapinya nanti. Dia berkata, entahlah, kamu sudah dewasa. Biarkan aku memutuskan sendiri. Saya melihat bahwa saya tidak mengatakan apa-apa lagi dan saya sangat senang. Tapi aku khawatir. Aku tahu dia tidak akan pernah menerimanya dengan mudah. Keesokan harinya Spring kesal tentang tadi malam. Jadi kita semua akan tidur siang. Nona Xuan membuka pintu ruang pikirannya. Dia berkata, kamu belum tidur. Wajahku menunduk dan berkata, aku terlalu sedih untuk tidur. Saya berada di Prancis sebelumnya. Kau bilang tak punya kekasih. Aku ingin kau menjadi menantu perempuanku. Saya bersemangat untuk membawa Anda ke sini. Jadi tentang Vietnam, aku harus melihatmu di depan umum. Kekasih baru, jika Anda mengatakan demikian, bisakah Anda tidur? Dia duduk dengan wajah sedih dan berkata, duduk di sini bersamaku. Desahan musim semi. Aku sedih. Paman, biarkan aku terbang kembali ke Prancis. Dia terkejut. Oh, saya baru berada di sini selama 2 hari dan saya kembali ke Prancis. Aku tinggal bersamamu selama setengah bulan. Musim semi terlihat sedih. Aku juga mau. Tapi sekarang ada kedamaian. Dan pacarnya ada di sini. Saya merasa sangat tidak nyaman. Izinkan aku kembali ke Prancis. Dia duduk di anak tangga. Matanya sayu tapi penuh tekad. Lihatlah musim semi. Musim semi ini saya mendengar Anda mengatakan tinggal di sini dan bermain. Ada yang ingin aku diskusikan denganmu.
Pamanku juga ada hubungannya dengan Jong, tapi aku melihat bagaimana dia. Itu tidak cocok dengan itu, Bung. Tapi tahukah Anda, Tin Peng, sudah diputuskan bahwa sulit untuk berhenti. Saat musim semi tiba, mataku berbinar penasaran. Maksudku kenapa? Apakah kamu punya cara? Dia mengangguk dengan suara kecil tapi penuh tekad. Aku menghitung ini. Aku membuat Jong meninggalkannya sendiri. Lalu saat Pece bosan kemudian kesempatan Anda datang. Aku tahu maksudmu. Musim semi tidak menyembunyikan kegembiraan bergegas, saya mengerti. Jangan khawatir. Selama Jong jauh dari musisanya untuk Anda urus. Dia mengangguk puas. Jadi, aku akan tinggal di sini bersamamu. Saya akan lebih berhati-hati dengan senyuman. Saya akan tinggal ketika Anda menyuruh saya untuk kembali. Keesokan paginya saya pergi berolahraga. Gaun musim semi seperti bibi di kota. Setelan ketat terlihat terlalu mencolok. Musim semi mendekat, tetapi botol tidak menyadarinya. Aku langsung berlari ke rumah. Aku melihat pintu dibanting tertutup dan memelukku. Sudah waktunya untuk cerita besar. Lalu dia di luar sana menelepon. Pergi ke pasar dengan saya. Aku buru-buru mendorong botol itu keluar. Ayo, aku akan ke pasar dengan ibumu. Menenangkan wajah dan hidung ke bawah itu terjadi setiap kali saatnya untuk bergerak. Saat pergi ke pasar, dia meminta Spring untuk membantunya membersihkan diri di rumah. Musim semi ya, tapi dalam hati saya tidak ingin melakukannya. Baru saja melihat saya dan nenek saya meninggalkan rumah. Musim semi naik ke tempat tidur lagi. Ketika kami kembali ke rumah, kami menemukan rumah masih berantakan. Silakan bangun di musim semi. Aku masih tidur sekarang, Paman Spring, dengan mata tertutup dan mata terbuka. Aku kembali dari pasar. Biarkan aku tidur lebih lama. Tiba-tiba aku merasa sangat mengantuk hari ini. Dia menatap musim semi dan menggelengkan kepalanya. Apa yang harus tidur? Aku melihatmu berbaring saat ayamnya tak berkokok. Bangun dan turun ke dapur. Paman Spring dengan enggan duduk dan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saya menyuruhnya pergi ke sana dan memasak. Aku tidak akan melakukannya. Saya tidak akan pernah melakukan hal-hal itu. Saya mematahkan semua kuku anak saya. Jika Anda ingin mendengarnya, tanyakan. Aku akan mendapatkan botol besok. Saya juga tidak memasak nasi. Aku menyuruhmu untuk menyapu rumah. Apa itu musim semi? Paman Spring menjawab dengan polos. Nasi pembersih binatu dan merawatmu adalah milik pelayan. Tidak ada yang bisa dilakukan. Tangan dan kaki adalah hal-hal itu. Anda harus khawatir tentang menjaga kecantikan Anda. Jaga diri Anda dan pergi keluar dengan teman-teman perjalanan Anda. Dia melihat mata air dan menghela nafas. Matanya sedih. Dia duduk di teras. Tangan masih mengepakkan kipas nan yang dulu mulut dikunyah pinang merah cerah. Dia menoleh ke belakang dan mendesak mata air. Musim semi, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Sejujurnya, saya menikah dengan orang kaya. Tampaknya sangat bahagia. Tapi hidup tahu apa yang ada di depan. Jika sayangnya ekonomi turun, jika perusahaan bangkrut, hidup sengsara. Bagaimana cara menghitung? Jika suami Anda tidak punya uang untuk dibelanjakan, Spring menjawab, apa yang kamu khawatirkan? Jika suami tidak mampu membayar uang, dia pergi cari orang lain. Putri, saya tidak khawatir tentang daun emas sekarang. Aku hanya bisa mendengarmu mendesah. Mata berat karena kesedihan, dia merangkak ke dapur tempat saya memasak dan bertanya, menikah nanti kau masak dan mengurus suamimu? Iya. Aku membalasnya dengan senyum kecil. Tentu saja, Paman. Saya tidak merasa nyaman makan di luar. Jika Anda melakukannya, Anda akan merasa aman. Ini tentang merawat anak-anak. Saya pikir saya dilahirkan bertanggung jawab. Jaga dirimu agar kamu bisa merasa aman. Wajah wanita itu jelas puas. Bagus. Andai saja Spring tahu. Anda tahu bagaimana berpikir seperti saya? Dia perlahan menyadari perbedaan antara aku dan Spring. Di hatinya secara bertahap cenderung lebih ke arahku. Dia melihat saya memasak dan berkata, ayo masak nasi dan pergi ke rumah tetangga. Ya, silakan. Saya akan memasak dan memasak. Aku sedang meringkuk di dapur ketika Spring turun. Wajahmu menatapku dan bertanya dengan jijik. Anda memasak sesuatu?
Saya dengan tenang menjawab bahwa Anda memasak sup ikan mas dengan barbeque. Xuan melirik pot dan tertawa. Itu menarik perhatian. Tapi saya tidak tahu apakah ada jiwa untuk dimakan. Saya tidak ingin menjawab, keluarkan saja supnya lalu bawa keluar meja. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Spring. Tiba-tiba, letakkan kakimu di jalanku. Sup panas mengucur, membakar tanganku. Aku berteriak kesakitan. Kenapa kamu melakukan itu? Spring menjawab dengan dingin. Jangan lakukan apapun. Jangan memfitnah. Aku bergegas ke air. Taruh air dingin di tangan Anda. Tapi hatiku masih kesal. Aku melihat kembali ke Spring dan berkata, kau sengaja membuat kakiku tersandung. Nyonya Xuan berdiri melawan suara dingin dan berbatu. Jangan memfitnahku. Hati-hati dengan mulutmu. Aku menghancurkan mulutku sekarang. Xuan mengira saya pendek tenggorokan dan mencoba menggertak saya. Tapi hari ini aku tidak akan menahan diri. Aku menatap matanya dan berkata, aku membencimu karena kau mencintaiku, bukan? Dia tertawa dan berkata, benar, Anda tidak pantas mendapatkannya. Pergi. Saya menjawab dengan menantang bahwa tidak, aku tidak akan pergi. Apa yang akan kamu lakukan? Kau pikir aku takut padamu? Saya pikir Anda menggertak saya. Datang dan coba. Musim semi datang, Keda berpikir makanan lezat mencoba untuk memukulku. Tapi aku cepat. Dia melemparkan sisa hotpot ke arahnya. Dia melompat dan bergegas ke toilet flush. Sesaat kemudian dia meledak. Kau berani melakukan itu? Dan saya berkata, itu disebut tit for tat. Musim semi datang untuk mengalahkan saya. Tapi aku menghindar dan berlari keluar pintu. Saya berlari dan menantang. Jika Anda baik, kejar dan lawan. Dia lari dengan amarah. Kedua saudara perempuan itu saling mengejar di sekitar tangki air dan berlari ke taman berbunga dan kembali ke rumah. Jalankan saja 10 putaran sampai Anda pulang. Aku baru saja melihatmu. Xuan langsung duduk dan berteriak, Paman, selamatkan aku dengan Jing. Dia memukuliku sampai mati. Dia melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki dan menjawab dengan dingin. Apa yang harus dipukul? Lihat dirimu. Itu tidak normal. Pertengkaran leher Ten dan musim semi. Aku membakar seluruh tubuhku. Saya harus pergi ke kamar mandi dan menyemprotkan air selamanya. Aku mendengarnya membuatku kesal. Tapi terlalu lelah, tidak sedih untuk dibersihkan. Biarkan dia mengatakan apapun yang dia mau. Musim semi terus makan. Dia harus mendapatkan keadilan kembali, tapi tidak ada yang mengasihaninya. Dia menghela nafas dan berkata, mari kita masuk ke dalam rumah. Buayan cerah seperti ini datang ke rumah yang berbicara untuk keren, katakan apapun yang ingin kau katakan. Dia baru saja masuk ke dalam rumah dan melihat karpet di lantai. Aku akan memberimu suara pemarah. Silakan dan berkemas. Tuan mengambil sapu untuk mengepel rumah. Sementara itu, Xuan hendak naik ke atas. Dia dipanggil kembali oleh pikirannya. Kembali dan bersih-bersih bersama Jong. Itu tidak pernah bersih sebelumnya. Saudari Xuan merengis, saya harus membersihkan. Saya tidak tahu cara membersihkannya. Dia mendengar bahwa wajahnya merengut dengan suara serius. Biarkan aku membersihkan rumah sekarang. Untuk membersihkan sendiri, Sao aku mengangguk dan memberikan sapu itu pada Nona Xuan. Di sini Anda bersih. Saya tidak ingin menyentuh tangan Anda dan berbicara dengan keras. Aku tidak membersihkanmu. Dia memiliki suara yang serius. Anda hanya perlu membuka telepon. Tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Jangan hanya mencuri dan berteriak. Jika Anda ingin tinggal di rumah ini, Anda harus bersikap baik. Ini bukan omong kosong untuk menjadi sopan. Istri saya tidak mengatakan apa-apa. Saya mengatakan lebih banyak. Ini Vietnam, bukan Prancis. Anda hidup dengan baik di Spring selesai mendengarkan dengan marah. Jangan memaksa orang lain. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Apakah Anda mendengarkan atau tidak adalah urusan Anda. Itu hanya memegang sapu dan tidak bisa melakukannya. Dan kemudian Anda terus menyekanya bolak-balik dan masih belum bersih. Aku akan membantunya. Tapi dia berkata biarkan dia melakukannya sendiri. Lain kali, hati-hati. Aku tidak peduli jika aku membiarkan Spring membersihkan dirinya sendiri. Dia terlalu lelah untuk duduk terengah-engah setelah bersih-bersih. Dia duduk dan menganalisis kiri dan kanan.
Biarkan Nona Xuan mendengar dan menyuruh kami berjabat tangan untuk berdamai. Ini akhirnya berhasil. Dia pulang kerja lebih awal malam itu. Menurut seorang teman, Trung, sahabat sejak kecil Fas, saya baru saja kembali dari Prancis. Sudah lama aku tak bertemu teman lamaku lagi. Dua orang minum percakapan panas. Berapa banyak cerita yang telah kita ceritakan sejak kita belajar bersama. Setelah makan dan minum, baik Jar dan Trung pergi tidur bersama. Bicara sepanjang malam sepanjang pagi. Masih banyak yang belum terungkap. Tapi pada tengah malam Fas itu menyelinap ke kamarku. Saya sangat menyukainya, tetapi masih berpura-pura menyingkirkannya. Pergi ke kamarmu. Kau tahu kau sudah mati. Tersenyum, aku tahu itu tidak keren. Anda tahu kami sedang jatuh cinta. Lalu toples itu melompat ke tempat tidur dan aku mengerjap. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, tetapi Anda belum mandi. Fas malu-malu terkekeh, aku makan terlalu lama untuk mandi. Ada air panas. Ya, kau bisa mandi dengan bersih. Ya, aku tahu. Saya mandi dan saya menyemprotkan air ke leher saya. Lalu pergi tidur dan menunggu. Sementara itu, Xuan mabuk. Tidak bisa tidur, ia pergi ke kamar mandi. Dia keluar tapi tidak mengunci pintu. Jati Nona Xuan mendorong pintu ke matanya tertutup terbuka. Aku melihat Trung tidur telanjang tanpa tahu apa-apa. Aku melihat dan berbisik. Kamu sangat lucu sehingga siapapun yang tidur itu cantik. Saat itu mandi sudah selesai. Saya keluar dan mencium bau air pada saya. Airmu sangat harum, aku hanya ingin menciumnya selamanya. Aku tertawa kembali. Saat damai dan aku berciuman keduanya sudah siap. Tiba-tiba aku mendengar teriakan keras dari kamar sebelah. Selamatkan aku saya dan tembakan termos yang sedang terburu-buru untuk berpakaian. Dia berkata, tunggu sebentar, aku di sini. Ketika Anda selesai memakai botol, kehabisan. Aku melihat Trung berdiri di luar pintu. Wajahmu khawatir. Tanyakan ada apa? Apa yang kamu lakukan? Orang Cina panik. Aku tidur. Seseorang memelukku dan mencoba memperkosaku. Aku terlalu takut untuk lari keluar. Dia menggaruk kepalanya dan berkata itu pasti musim semi. Trung bernafas, saya pikir Spring adalah pacar Anda, jadi saya takut. Ternyata tidak. Benar, Jong adalah pacarku. Musim semi masih sepi. Jika Anda menyukainya, cobalah. Ia hanya menggelang. Dia mudah. Saya tidak menyukainya. Anda bisa pergi tidur. Aku bisa pergi ke ruang tamu. Namun saat masuk ke dalam ruang Fas, aku menghela nafas dengan sebal. Mengapa nomor saya begitu menyedihkan? Ketika Anda tertarik, seseorang putus. Anda mungkin harus pergi ke hotel, sayang. Aku tidak nyaman di rumah seperti ini. Aku tidak tahu. Saya sedang beraksi. Apakah ada orang yang menggedor pintu? Aku mendengarmu tertawa. Sudah larut, dan tak ada orang lain. Jangan khawatir, berbisik di telingaku. Hotel ini buka pukul 2:00 pagi. Tapi jika Anda tahu, mengapa? Aku bercanda, aku akan pergi diam-diam. Mungkin tidak ada yang tahu. Jadi aku dan Fas itu menyelinap ke rumah. Berjalan melalui ruang tamu, aku melihat Trung tidur di sofa. Aku tidak tahu bulan. Kalian berdua keluar dengan lembut, pergi ke hotel kecil. Di ruang VIP, kami bebas untuk bersantai. Jika Anda ingin menari dan bernyanyi, tidak ada yang akan mengganggu Anda. Saya tidak pulang sampai tengah hari keesokan harinya. Masuk ke dalam rumah melihat pikirannya sedang memasak Fas nasi, tersenyum menyanjung ibu mama. Saya membeli banyak bunga lezat untuk Anda makan. Dia tidak berkata apa-apa selain menatapku dengan cahaya. Matanya mengerti maksudnya dan Xuan mencibirkan bibirnya dengan suara botak. Ya, saya tahu bunganya enak. Kalian berdua sudah berbelanja sejak pukul 13. Hanya mengedipkan mata cepat, Anda tahu. Saya terbangun ketika orang Cina berteriak. Tetap menyanjung ibu. Ibu akan menjemputmu. Bersiaplah secara mental. Mendengar ini, matanya berbinar dalam kegembiraan, tapi di permukaan, saya mencoba untuk serius. Kau mencoba menipuku? Jika Anda tidak percaya, tunggu 9 bulan 10 hari. Dia jatuh cinta padanya. Suara dicampur dengan sedikit video orang dari mulut ke mulut ini punya jiwa. Di mana orang Cina? Dia bilang dia tidur di kamarku, Bu. Saya pikir Spring sedang tidur di atasnya.
Dia menghela napas dengan suara lelah. Burung musim semi pada awalnya menggelegar dan menolak, dan meletakkannya kembali di ruang tamu. Itu cahayanya. Kulihat mereka saling berpelukan dan tidur dengan nyenyak. Suara penuh kejutan sungguh, ya Tuhan, sulit dipercaya. Tapi aku merasa baik. Dia tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Dalam hatinya dia secara bertahap menerima hubungan antara aku dan dunia, meskipun terkadang kamu memikirkan masa laluku. Tapi dia juga bersimpati. Karena Ai tidak punya waktu untuk bertani penting bahwa ketika Anda kembali ke Perancis, aku akan menjaga putramu. Dia percaya aku tidak akan membuatnya tujuh. Seminggu kemudian musim semi dan Cina memutuskan Prancis bersama-sama bagi Cain. Ini adalah perjalanan yang mengesankan. Pergi satu tapi sekitar dua dan Anda secara resmi keluar dari hutan. Dia mempersiapkan segalanya untuk pulang bermain, kunjungi rumah dan menikah. Katanya tahun ini saya dan sesuai usia menikah tahun ini bagus. Tapi ketika saya pertama kali bertemu Anda, saya pikir Anda jahat. Semakin kita hidup bersama, semakin saya melihat bahwa Anda tidak sulit, tetapi juga sangat bijaksana. Saya tidak tahu apakah kehidupan pernikahan akan pernah terjadi. Tapi sekarang saya merasa sangat beruntung. Untuk menjadi menantunya, aku berjanji akan menjadi istri yang baik. Adalah menantu yang baik untuk tidak percaya.